Babak 41, unggulan, hamparan jauh. Pikiran Liao menjadi kosong, dia merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan di udara. Memang ada seorang kultivator yang mengembangkan virus Demon God 40.000 tahun yang lalu, yang menyebabkan kebangkitan peradaban Demon Beast. Umat manusia terpaksa memasuki zaman kegelapan besar yang berlangsung selama 30.000 tahun. Kultivator tipe penelitian tentu saja ada pada level iblis dan dewa. Menenangkan diri, Li Yao melanjutkan dengan pertanyaan, lalu apa tipe keempat? Tipe keempat adalah penggarap tipe penciptaan. Tipe ini memiliki energi spiritual dan kemampuan komputasi dalam melawan keseimbangan. Mereka juga perlu memiliki sepasang tangan yang cekatan dengan imajinasi yang berani dan tidak dibatasi. Dengan cara ini, mereka menjadi ahli dalam fabrikasi. Sebenarnya kultivator jenis ini juga cukup umum terlihat. Misalnya, profesi paling populer di dunia kultivator, Master Refiner, adalah seorang kultivator tipe penciptaan. Legenda mengatakan bahwa para penggarap tipe penciptaan yang paling kuat dapat membuat kapal perang yang lebih besar dari bulan, meliputi langit berbintang. Mereka juga bisa membuat Star Pulverizing Cannons yang mengandung kekuatan tak terbatas. Satu cangkang bisa meratakan seluruh benua. Kelopak mata Li Yao bergerak-gerak. Akhirnya, dia tahu apa jalannya nanti, menjadi seorang kultivator tipe ciptaan. Zheng Dongming membuka kelima jarinya dan melingkarkan kelingkingnya, berkata, tipe kelima adalah kultivator tipe budaya. Energi spiritual dan kemampuan komputasi mereka belum tentu yang paling menonjol, namun mereka memiliki kekuatan mental yang paling mendalam dan misterius. Kapanpun dalam ruang dan waktu, mereka dapat memengaruhi seseorang di sisinya dengan membungkusnya ke dalam dunia mentalnya sendiri. Sejujurnya, penggarap tipe budaya adalah tipe yang paling misterius dari semuanya. Tidak peduli seberapa keras para peneliti ahli mencoba mempelajari tipe ini, mereka semua tidak mampu mengungkap misteri kekuatan mental tipe ini. Seringkali, tipe budaya ditemukan sebagai penyair, seniman, novelis, dan musisi terbaik. Li Yao menganggukkan kepalanya sambil berpikir. Artis, novelis, sepertinya mereka tidak memiliki kekuatan tempur apapun. Zheng Dongming tertawa aneh. Itu belum tentu benar. Kultivator tipe budaya pada umumnya mungkin bukan yang paling ahli dalam pertarungan, tapi ada beberapa tipe budaya yang benar-benar menakutkan dan berbeda dari biasanya. Sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan gegabah, karena mereka adalah eksistensi dengan kekuatan absolut. Sebagai contoh yang langka, di dalam tipe kultivator, ada jenis profesi khusus yang disebut ilusi agung. Biasanya ketika Anda melihatnya, Anda hanya melihat seorang penulis biasa, tidak ada yang aneh pada dirinya. Tapi begitu dia marah, dunia mentalnya terkoyak dan meledak menjadi kenyataan. Dia bisa menarik orang lain ke dalam kelereng fiksi ciptaannya sendiri. Pikirkan saja, hukum alam yang lengkap dalam bidang domain itu semuanya diciptakan olehnya. Mereka dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Mereka maha kuasa. Bahkan para penggarap yang beberapa tingkat lebih tinggi dari ilusi agung, begitu mereka ditangkap dan dipaksa masuk ke dalam marmer fiksi, akan mengalami kesulitan besar untuk melarikan diri tanpa terluka. Dunia kultivator benar-benar dipenuhi dengan segala macam keajaiban yang luar biasa. Jadi, ada banyak pekerjaan luar biasa. Li Yao berpikir sejenak dan terpaksa mengakui bahwa seorang ilusionis agung akan menjadi musuh yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika dibandingkan dengan para penggarap yang paling mistis, penggarap tipe pertempuran yang paling biasa dapat dianggap sebagai warga negara jujur yang dijinakkan dan tidak berbahaya. Jari-jari Zheng Dongming terjepit, membentuk kepalan. Katanya, 6 tipe itu adalah tipe hibrid. Mereka memiliki karakteristik dari beberapa tipe yang berbeda, memungkinkan mereka untuk mengambil banyak peran penting yang berbeda. Mereka adalah orang-orang jenius langka yang dikenal sebagai Jack of all trades. Bagaimanapun, dunia kultivator sangat luas dan tidak terbatas. Semakin banyak seseorang mempelajari suatu mata pelajaran, semakin sulit mereka menguasainya. Para pembudidaya tipe bibrida yang mampu menyeberang ke alam lain sebenarnya jumlahnya sedikit. Mereka muncul sesekali, dan ketika mereka muncul, guild besar akan selalu berebut mereka. Dan mereka menjadi bintang besar yang tidak berani didekati oleh siapapun karena takut terbakar. Hati Li Yao rindu. Dia merasa bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi tipe pertarungan dan tipe ciptaan. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kultivator tipe bibrida. Namun, masih terlalu dini untuk memikirkan hal-hal tersebut pada saat ini. Lebih baik berkonsentrasi menghadapi kompetisi tantangan batas untuk saat ini. Ketika Li Yao sedang melamun, kapal yang melayang itu bergetar pelan. Kecepatannya melambat secara bertahap. Para siswa di sekitarnya terkejut. Li Yao menatap sejauh yang dia bisa ke kejauhan. Pemandangan di depan benar-benar berbeda dengan ketenangan laut yang mati dengan sisik ikan emas di lautan. Tidak diketahui kapan permukaan laut berubah menjadi hitam, tapi ada beberapa lusin pusaran raksasa yang mengerikan di depan. Mereka menangis dengan gemuruh guntur yang memekakkan telinga. Mereka seperti setan laut yang mengerikan membuka lusinan mulutnya, memperlihatkan gigi taringnya yang bergerigi. Dan dikelilingi oleh lapisan-lapisan pusaran air ini terdapat serangkaian kepulauan yang berliku-liku, panjang dan berliku-liku. Ia tampak seperti naga banjir di tengah lautan, meronta-ronta sekuat tenaga di tengah amukan ombak dan badai lautan. Ini adalah tujuan mereka, Pulau Naga Banjir Setan. Arena nomor 571 dari kompetisi tantangan batas.
Apa yang menyebabkan banyak siswa terkesiap kaget bukanlah sosok Pulau Naga Banjir Iblis, melainkan pusaran setan yang berputar di sekitar pulau, dan terlebih lagi, lautan hitam dengan ombaknya yang mengamuk dan menderu-deru. Dan mengambang dengan tenang di atas semua ini, adalah kapal perang kristal raksasa yang setengah tertutup awan. Ini adalah kapal perang kristal kelas berat super yang benar-benar tua, ketinggalan zaman, bobrok, namun menakjubkan, yang memancarkan kedalaman. Panjang totalnya lebih dari 7.800 meter, beratnya lebih dari 63 juta ton, dan diawaki oleh 132.510 personel Angkatan Laut yang bertugas aktif. Dan yang berjaga di posisi kritis penanganan kapal adalah 300 penggarap tahap penyempurnaan. Hanya dengan cara inilah kapal ini dapat beroperasi tanpa masalah. Sepertinya kapal perang kristal ini telah mengalami kerusakan parah dari penampilannya. Itu penuh dengan bekas luka dan penuh lubang. Ada bekas ledakan dan korosi di bagian luarnya. Cukup banyak tempat yang berbintik-bintik, terfragmentasi, dan berkeping-keping. Yang perlu diperhatikan secara khusus adalah dek depan dan jembatan di bagian depan kapal perang. Itu dihancurkan lebih dalam lagi, memperlihatkan lubang menganga yang sangat besar. Itu menimbulkan perasaan seperti raksasa yang menyesal berteriak ke arah langit dengan mulut raksasa yang terbuka. Ia sudah kehilangan tenaga penggeraknya, jadi ia sudah mengambang di sini untuk waktu yang sangat lama. Cukup waktu bagi angin laut untuk mengikis pelindungnya, meninggalkan jejak bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan luka menganga yang mengejutkan telah menjadi bagian darinya. Ia telah menjadi fosil, monumen, batu nisan. Hanya saja, di alam mental yang berbeda, di dunia spiritual yang tidak terlihat dengan mata telanjang, ia seperti seekor harimau ganas yang menakjubkan, seekor naga raksasa yang terbang di atas langit tertinggi. Itu memberikan pancaran rasa dingin yang tak dapat didekati. Itu adalah kapal andalan abadi Angkatan Darat Federal, jarak jauh. Bahkan Liao tercengang oleh aura megah kapal perang kristal ini. Napasnya tertahan tanpa sadar. Hamparan jauh lahir 500 tahun yang lalu di Federasi. Federasi mengerahkan seluruh tenaga kerja penggarap mereka untuk membuat kapal perang utama ini. 500 tahun yang lalu selama Perang Lautan Darah Besar, Hamparan Jauh bertindak sebagai andalan tentara federal. Ia bertempur dalam pertempuran sengit melawan jutaan pasukan iblis dari Kerajaan Iblis Timur Jauh di Samudera Timur Jauh. Nasib Federasi bergantung pada hasil Perang Besar Lautan Darah. Karena mereka mampu meraih kemenangan dalam perang ini, karena mereka mampu memusnahkan Kerajaan Iblis Timur Jauh, Federasi Star Glory mampu memperoleh supremasi tertinggi di sektor asal surga. Nasib bangsa semakin sejahtera dari hari ke hari. Namun, meskipun Hamparan Jauh mampu menenggelamkan Heaven's Field milik musuh, namun ia juga mengalami kerusakan kritis dan jatuh ke laut. Baru 80 tahun yang lalu Federasi mampu menyelamatkannya ke permukaan, namun, kapal tersebut tidak dapat digunakan sebagai kapal perang. Federasi mengambil kapal perang kristal ini dan merenovasinya menjadi museum perang dan basis pendidikan patriotik. Ia akan melayang selamanya di atas medan perang tempat ia bertarung. Namun, legenda populer mengatakan bahwa meskipun Kerajaan Iblis Timur Jauh telah dimusnahkan, Kaisar Iblis tidak benar-benar binasa. Dia masih bersembunyi, jauh di kedalaman lautan tak berujung. Dia terus mengumpulkan jiwa tentara iblisnya yang tewas di medan perang sebagai upaya sia-sia untuk suatu hari melancarkan serangan balasan, untuk kembali lebih kuat. Jadi, inilah alasan mengapa wilayah lautan ini berubah menjadi tempat di mana angin jahat bertiup kencang. Tempat yang dipenuhi pusaran air. Lapisan kegelapan mematikan yang mengerikan dan menakutkan, ini semua disebabkan oleh Kaisar Iblis di dasar laut yang ingin membuat kekacauan. Jadi, Federasi mengambil Hamparan Jauh dan membawanya melayang di udara tempat mereka melakukan perlawanan pada hari itu. Sepanjang tahun, kelompok tur anak-anak muda berdarah panas datang dan berkeliling, dirangsang dengan pemikiran yang kuat tentang perang dan keberanian. Pikiran-pikiran ini diringkas menjadi semangat nasional abadi dari Federasi Kemuliaan Bintang, yang akan menekan Kaisar Iblis untuk selamanya dan memadamkan jutaan jiwa iblis sepenuhnya. Semuanya, cepat lihat, ada sesuatu di udara. Seorang siswa menangis keheranan. Sama dengan 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 sama dengan. Kata-kata penulis. Di bawah arahan semua orang, saya melihat banyak teman di bagian komentar menyarankan agar saya menambahkan beberapa catatan tambahan di bagian akhir, untuk lebih banyak berinteraksi dengan semua orang. Guru Sapi memang memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi setelah beberapa pertimbangan saya merasa bahwa metode mengejar lebih banyak pembaca setiap hari, mungkin tidak akan membuat perbedaan. Dari sudut pandang pembaca umum, jika saya sedang membaca dan asyik dengan bab tersebut, lalu tiba-tiba penulis melontarkan omong kosong dan omong kosong. Saya rasa ini akan berpengaruh pada pengalaman membaca. Jadi Guru Sapi akan tetap meminimalkan komentar, pernyataan dalam karya ini. Semuanya, jika ada komentar, tinggalkan saja di bagian review saja. Guru Sapi telah melihat mereka. Ketika saya punya waktu, saya pasti akan bertukar kata dengan semua orang. Hari ini saya terutama ingin memberi kabar terbaru kepada semua orang. Saat ini, jadwal rilis saya saat ini tidak terlalu cepat. Sebenarnya kecepatan Guru Sapi bisa dibilang biasa saja. Saya bisa menulis 8.000, 1.000, bahkan 12.300 kata dalam sehari ketika saya terinspirasi. Namun,
Energi saya saat ini telah dialokasikan pada cerita menyeluruh di balik layar, garis besar yang halus, dan juga kerangka pendukung, sebagai persiapan untuk disatukan menjadi draft kasar. Jadi, ketika saya tidak punya saran, saya tidak punya pilihan selain mengontrol kecepatan menulis saya. Ini juga demi kerangka menyeluruhnya, agar bisa sering meledak. Saya harap semua orang bisa mengerti. Guru Sapi adalah pendatang baru. Buku ini mungkin tidak begitu mempesona dan mencolok seperti buku-buku terpopuler teratas dalam daftar peringkat, namun bagian komentar kami di sini cukup ramai. Ada cukup banyak teman yang memberikan saran berharga. Guru Sapi sangat tersentuh. Saya pasti akan dengan sungguh-sungguh menulis buku yang bagus. Tentu saja kalau bisa semuanya, tekan tombol rekomendasikan dan lain-lain. Tapi, yang tetap penting adalah sering-sering membuat review di bagian review. Guru Sapi akan melihat setiap komentar. Semua orang berkomunikasi dengan Guru Sapi, dan Guru Sapi juga akan sangat puas. Kali ini saya berterima kasih kepada semua orang atas dukungannya. Guru Sapi juga mengharapkan hari ketika kerangka menyeluruh selesai, dan melancarkan pemboman habis-habisan. Bab 42, Naga yang bangkit dari 9 bintang. Liao menatap sejauh yang dia bisa ke kejauhan dan hanya disambut dengan proyeksi bertahap hologram raksasa di tengah gelombang awan yang bergulung-gulung. Hologram itu meluas ke segala arah dengan kecepatan kilat. Segera, itu menyebar hingga puluhan kilometer. Di hologram muncul matahari terbenam seperti darah, angin badai dan guntur, dan 1000 kapal perang kristal terjalin satu sama lain. Mereka saling bertabrakan, terkoyak, dan dilanda ledakan dalam pertempuran sengit. Itu terjadi 500 tahun yang lalu selama Perang Besar Lautan Darah. Semangat Liao terguncang. Hologram segera ditampilkan di layarnya. Adegan yang menggemparkan dan tragis dari hamparan jauh dengan keras menabrak surga liar. Wild Heaven adalah andalan kerajaan iblis timur jauh. Rumor mengatakan bahwa kerangka dan mayat dari 100 binatang iblis raksasa dari dasar lautan dikatalisasi oleh teknik iblis untuk dipadatkan dan dimurnikan menjadi kapal perang kerangka yang sangat besar. Panjang totalnya melebihi 20 km dan beratnya mencapai 190 juta ton. Itu hanyalah puncak gunung yang jelek dan melayang. Itu menimbulkan perasaan tidak bisa dihancurkan dan ketakutan. Bahkan hamparan jauh pun seperti perahu suram jika dibandingkan dengan surga liar, hancur hanya dengan sedikit benturan. Namun ketika berhadapan dengan musuh yang kuat ini, hamparan jauh meningkatkan kecepatannya tanpa berpikir untuk kembali. Ia melaju lebih cepat dan berakselerasi terus-menerus menuju depan tersulit di surga liar, meledak dengan seluruh kekuatannya. Jelas sekali, surga liar menemukan maksud dari hamparan jauh. Kantong asam yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, meriam energi iblis, dan kelenjar racun yang menyala semuanya terisi. Mereka menembakkan ratusan cairan asam, jus beracun, dan laser setan. Mereka membelah dan menyerang, membombardir medan kekuatan energi spiritual di hamparan jauh. Hamparan jauh berada di ambang kehancuran akibat pemboman, medan kekuatan energi spiritualnya menjadi gelap. Kapal itu bisa pecah berkeping-keping kapan saja. Sebagai tanggapan, beberapa kapal perang umat manusia di sekitarnya melompat maju satu persatu dengan sembrono demi menahan serangan di jarak jauh oleh surga liar. Dibandingkan dengan bobot kapal perang kristal ini, bobotnya agak kecil, dan pertahanannya lemah. Kebanyakan dari mereka terkorosi sepenuhnya setelah memakan beberapa suntikan asam dan jus beracun, jatuh ke laut dan menyebabkan seluruh awak dan seluruh kapal mati. Namun lebih banyak lagi kapal perang umat manusia yang menutupi langit dengan gagah berani melawan kematian, seolah-olah mereka semua sudah gila. Mereka membentuk perisai terkuat untuk melindungi hamparan jauh. Akhirnya, hamparan jauh dan surga liar berjarak kurang dari 500 meter. Untuk dua kapal perang berukuran kaliber ini, jaraknya seperti jarak sehelai rambut. Hamparan jauh tidak lagi menggerakkan medan kekuatan energi spiritual mereka. Semua energi spiritual dialihkan untuk menggerakkan rangkaian penggerak. Bagian belakang kapal perang meledak dengan cahaya merah yang menyengat. Kecepatan kapal meningkat ke tingkat lain, dan kapal menabrak medan kekuatan energi iblis di surga liar. TSS. Seperti meteor yang menerobos atmosfer, gesekan antara hamparan jauh dan medan kekuatan iblis di surga liar menciptakan radiasi dan panas dalam jumlah besar. Cahaya merah-merah menyelimuti hamparan jauh. Hamparan jauh telah berubah menjadi tombak yang memancar. Sudah terlambat. Tidak peduli bagaimana Wild Heaven menghindar, itu akan terlambat. Tidak peduli berapa banyak daya tembak yang dicurahkan surga liar ke hamparan jauh, itu sudah terlambat. Di jembatan surga liar, tidak peduli seberapa marahnya Kaisar Iblis Timur Jauh, tidak peduli seberapa marahnya dia, tidak peduli betapa jahatnya dia mengutuk elit umat manusia yang gila di depannya, itu terlalu berlebihan, terlambat. Dengan auranya yang menembus langit, tombak yang memancar itu menusuk dengan keras ke depan Wild Heaven. Hamparan jauh menembus 2/3 jauh ke dalam badan kapal sebelum membuat susunan propulsi di bagian belakang kapal menjadi kelebihan beban. Bola cahaya terang meledak seperti kembang api. Itu adalah momen terakhir dari hamparan jauh. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian ledakan reaksi berantai yang mengguncang dunia. Wild Heaven yang menakjubkan dan mendominasi dunia seperti tubuh yang kehilangan jiwanya. Asap-asap mengepul kemana-mana. Api merembes kemana-mana. Struktur kerangka kapal perang mulai runtuh, dan pecahannya jatuh satu demi satu ke laut. Saat pertempuran berakhir, proyeksinya perlahan memudar. Lautan yang berlumuran darah berubah menjadi langit biru dan awan putih sekali lagi.
Dalam adegan terakhir yang ditampilkan oleh hologram, matahari terbenam dan darah secara bertahap mengembun menjadi 3 paragraf kata-kata berwarna merah tua. Dalam pertempuran ini, 13.250 kru, termasuk 300 penggarap tahap penyempurnaan, 50 penggarap tahap pembangunan fondasi, dan penggarap tahap formasi inti yang bertugas sebagai kapten, semuanya tewas. Tidak ada seorang pun yang selamat. Dan ada tambahan 110.000 awak kapal dan 4.352 pembudidaya yang tewas bersama mereka. Apa yang mereka ciptakan akan selamanya menjadi negara umat manusia yang kuat, Federasi Star Glory. Dan dalam konteks ini, bendera merah yang sangat penting berkibar tanpa beban ditiup angin. Itu terurai perlahan, menampakkan seekor naga emas raksasa yang memamerkan taringnya di tengah bendera merah. Naga raksasa itu duduk di atas bola kristal tembus pandang, dan di dalam mutiara ini ada 9 bintang berujung 5 yang berkilau dan mempesona. Bendera Nasional Federasi Kemuliaan Bintang, bendera naga 9 bintang yang bangkit. 9 bintang mewakili 9 serikat kultivator pertama yang mendirikan federasi. Naga raksasa mewakili pendirian peradaban manusia melawan Sungai Bintang, ambisi besar mereka untuk menaklukkan kosmos. Ketika mereka melihat 3 paragraf ini, ketika mereka melihat bendera nasional berwarna merah tua yang menyerupai darah, hati semua pemuda ini menjadi tergerak, diliputi oleh emosi. Darah mereka membara, dan seseorang yang tidak dikenal pertama kali berteriak. Hidup federasi, hidup para kultivator, umat manusia bersinar terang. Kami bersaing memperebutkan lautan bintang. Hidup umat manusia. Kita manusia adalah ras pertempuran terkuat di lautan bintang yang tak ada habisnya. Kita akan selamanya menjadi penguasa kosmos ini. Tidak ada eksistensi yang mampu menghentikan kita. Kami akan melawan mereka yang berani menghalangi kami sampai akhir. Hidup federasi, umur panjang budidaya, hidup umat manusia. Semua pemuda di 8 kapal anti-gravitasi telah berteriak patriotik hanya dalam sekejap. Seolah-olah merasakan demam dan tekad yang paling murni dari para pemuda, hamparan jauh yang dulunya masih kubur tiba-tiba bergetar ringan, dan seluruh tubuhnya bergelembung dengan cahaya emas samar, berubah menjadi tombak emas yang menusuk dengan keras ke arah iblis. Pulau Naga di bawah. Suara mendesing. Tepat ketika tombak emas menembus kepala Pulau Naga Iblis, seluruh bidang samudera hitam mengeluarkan sentakan lemah. Tampaknya jeritan menyedihkan yang terfragmentasi terdengar dari laut. Dan pusaran air yang tersebar di sekitar Pulau Naga Iblis juga tampak membeku secara tiba-tiba. Dia tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya, tapi Liao merasakan udara menjadi sedikit lebih segar dan bersih. Terlahir untuk menjadi naga, meninggal untuk menjadi monumen, selamanya membela pintu gerbang negara, selamanya menjaga sungai dan gunung. Kata-kata ini muncul di benak Liao. Sepertinya legenda itu benar adanya. Unggulan federasi ini, hamparan jauh, benar-benar telah disempurnakan menjadi artefak raksasa. Untuk selamanya menjulang tinggi di tepi samudera timur jauh, menekan takdir kerajaan iblis timur jauh. Melihat pemandangan hamparan jauh menjadi semakin besar, Liao merasakan semacam panggilan yang tak terlukiskan dari lubuk hatinya. Awalnya saya tidak tahu apa itu Master Refiner. Tapi, sekarang aku tahu. Hanya ketika seseorang dapat membuat harta nasional dalam skala hamparan jauh barulah seseorang dapat benar-benar diakui sebagai ahli pemurni. Jika aku bisa membuat artefak seperti itu dengan tanganku sendiri, bahkan jika aku hanya membantu dengan melakukan beberapa perawatan sederhana, itu akan menjadi kemuliaan tertinggi bagi seorang refiner. Saya ingin menjadi refiner semacam ini. Untuk bisa membuat artefak seperti ini. Semburan emosi melonjak dalam hati Liao. Dia mencengkeram pagar dengan kuat hingga tangannya mulai berkeringat. Sepertinya telapak tangannya pun terbakar. Bab 43, Akademi Langit Fantasia. Berdebar, 8 kapal anti-gravitasi secara bertahap bergerak ke dermaga di hamparan jauh, seperti kutu timah yang melompat ke punggung penyu. Perbedaan ukuran antara keduanya sangat besar. Liao masih dalam kondisi pikiran yang penuh hormat ketika dia melompat ke hamparan jauh. Hamparan jauh saat ini telah direnovasi menjadi museum perang. Begitu dia melangkah ke depan, Liao melihat sebuah patung perunggu raksasa, yang di atasnya terukir seorang perwira angkatan laut yang menunjukkan ekspresi tekad yang teguh. Satu tangan memegang pedang panjang, sementara tangan lainnya menunjuk ke kejauhan. Dia sepertinya berada di tengah-tengah gemuruh pertempuran. Meski hanya sebuah patung, namun terdapat aura keberanian mutlak dari pertarungan berdarah tersebut. Liao bahkan samar-samar bisa mendengar gemeretak petir dan gemuruh guntur yang datang dari dalam patung perunggu. Lapangan surga telah tenggelam. Ini adalah kapten pertama dan terakhir dari hamparan jauh. Patung kultivator tahap formasi inti, Ping Yuantao. Bahkan ada 9 kata yang terukir di dasar patung, kutipan terkenal yang diucapkan Ping Yuantao ini. Legenda mengatakan bahwa Ping Yuantao memasuki serikat kultivator ketika dia masih kecil. Pada masa itu, sektor asal surga masih menjadi surga bagi binatang iblis. Umat manusia hanya bisa menjalani kehidupan pahit yang penuh perjuangan di kota-kota yang dikendalikan oleh serikat penggarap. Federasi Star Glory baru saja didirikan, jadi tidak ada yang benar-benar menganggap federasi itu sebagai negara yang nyata. Demi komunikasi yang nyaman bersama, 9 serikat budidaya membentuk organisasi yang longgar. Pada saat itu, Ping Yuantao dan sekelompok pemuda lainnya bergabung ke dalam serikat kultivator. Para tetua guild bertanya kepada mereka sesuai dengan konvensi, mengapa Anda ingin berkultivasi? Para pemuda mengobrol dan sibuk. Mereka mengobrol dengan penuh semangat.
Ada yang mengatakan mereka menginginkan kemuliaan, kekayaan, dan wanita cantik. Beberapa mengatakan mereka tidak pernah ingin menjadi tua, bebas dan tidak dibatasi selamanya. Beberapa mengatakan mereka ingin mempelajari 100 kemampuan magis, 1000 transformasi, sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan bergerak bebas di langit dan bumi. Ada juga beberapa yang ingin membunuh dan menghancurkan iblis dan iblis, untuk melindungi teman dan keluarga mereka. Dan ketika tiba giliran Ping Yuantao, dia mengucapkan 9 kata. Saya berkultivasi agar federasi dapat bangkit dan menjulang tinggi. 100 tahun kemudian, Ping Yuantao menyerahkan nyawanya demi 9 kata ini, menghasilkan akhir yang gemilang dan indah. Dan 9 kata ini menjadi moto para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di Star Glory Federation, mendorong mereka untuk mengejar dan mewujudkan takdir, membunuh binatang iblis, dan menjadikan Star Glory Federation sebagai negara manusia terkuat di seluruh sektor asal surga. Terlalu keren. Meskipun dia telah mempelajari cerita Ping Yuantao dari buku teks lebih dari 1 kali dan pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya, ketika dia melihat kata-kata ini di hamparan jauh, mau tak mau dia merasa bersemangat. Konon kata-kata ini ditulis secara pribadi oleh Ping Yuantao di sini. Jadi, maknanya jelas berbeda. Cukup banyak siswa yang terguncang hingga berteriak dan menangis. Mereka terus-menerus datang untuk berfoto selfie dengan patung perunggu Ping Yuantao sebagai souvenir, memposting gambarnya ke web untuk dipamerkan kepada teman-teman mereka. Liao juga ingin mengambil selfie, tetapi Zheng Dongming benar-benar menyeretnya pergi, berjalan langsung ke dalam, mengatakan bahwa dia ingin membawanya untuk melihat keributan. Undang-undang di sini tidak akan hilang. Kita perlu menghadiri acara besar lebih awal. Jika kita terlambat, kita tidak akan bisa masuk. Acara besar apa? Setiap sebelum kompetisi Limit Challenge, 9 universitas elit akan mengadakan konferensi di luar arena, sebuah konvensi pertukaran interaktif. Tujuannya adalah untuk menunjukkan betapa hebatnya 9 elit kepada para kandidat ujian dan untuk menarik minat para calon kultivator jenius. Ada total 9 stand di mana para penggarap dari 9 elit akan langsung bertukar kata dengan kandidat ujian. Kejadiannya cukup kacau. Kita harus segera masuk, kata Zheng Dongming, akrab. Penggarap dari 9 elit. Mata Liao bersinar terang. Dia tidak membutuhkan Zheng Dongming untuk menyeretnya, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya sendiri. Mereka memasuki ruang penyimpanan kapal yang pertama. Ruangan besar itu dipenuhi lebih dari 1000 siswa. Suara manusia yang ramai terdengar di udara, menciptakan suasana yang hidup. Seluruh aula dibagi menjadi 9 area terpisah, dan di atas setiap area tergantung nama masing-masing universitas di udara. Zheng Dongming melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menarik Liao berjalan menuju area Akademi Sky Fantasia. Kenapa kamu ingin pergi ke booth Sky Fantasia Academy dulu? Apakah kekuatan komprehensif mereka yang sebenarnya adalah yang terkuat? Liao tidak begitu mengerti. Sepertinya Akademi Sky Fantasia memiliki jumlah pengunjung terbanyak di stand mereka. Siapa yang peduli apakah kekuatan mereka yang sebenarnya kuat atau tidak? Akademi Sky Fantasia adalah satu-satunya sekolah dari 9 elit yang berspesialisasi dalam mendidik para penggarap tipe budaya. Mereka menghasilkan banyak wanita cantik. Kualitas wanita mereka bagus, dan mereka semua sangat berbudaya. Zheng Dongming menelan seteguk air liur. Kedua matanya berkilauan karena cahaya. Kedua orang itu baru saja memasuki kerumunan dengan susah payah ketika mereka bertemu dengan stan Akademi Sky Fantasia yang sangat sederhana. Beberapa karya tulis tergantung di semua sisi dinding. Di salah satu sudut di sampingnya terdapat beberapa mahasiswa yang menyipitkan mata, menggelengkan kepala, tenggelam dalam dunia musik. Di sisi lain bahkan ada seorang anak muda dengan rambut acak-acakan dan janggut berjanggut yang gemetar, dia sedang membacakan puisi. Dan di depan mereka ada seseorang yang mengenakan jubah putih. Rambut hitamnya mencapai pinggangnya membentuk gambaran kecantikan klasik. Dia tengah menuangkan isi hatinya ke dalam sebuah lukisan. Liao memperhatikan, mengikuti ujung jarinya yang berkilau seperti batu giok. Dia menemukan bahwa gaya lukisannya benar-benar berbeda dari gaya seorang dewi. Sapuannya dilukis dengan cara yang sangat kasar dan tajam. Dia melukiskan lautan yang mengamuk dengan gelombang badai, di mana sebuah perahu nelayan kecil yang bobrok sedang berjuang melawan monster laut bercakar 8. Lukisannya lumayan. Meskipun Liao tidak memahami seni rupa, dia masih merasakan aura yang membuat heboh datang dari lukisan gulir ini. Dia mengangguk ringan, dan dia mendengar suara samar ombak datang dari sudut telinganya. Suara ombak. Li Yao terkejut. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berdiri di depan sebuah perahu nelayan kecil yang bergetar hebat. Di sekelilingnya ada lautan mengamuk yang membentang sejauh mata memandang. Li Yao mengangkat kepalanya dan melihat tengkorak monster laut bercakar 8 yang menyerupai gunung tepat di atas perahu. Sepasang mata monster berwarna merah darah menatap tajam ke arahnya. Mata itu sepertinya mengeluarkan aura penghisap jiwa. Ahaha, rambut Li Yao berdiri tegak, dan dia tidak bisa menahan teriakannya. Jeritan ini sepertinya menghancurkan ilusi. Pikirannya kembali ke tubuhnya yang sudah berlumuran keringat dingin, terbangun dari dunia yang berbeda. Dia melihat ke sisinya. Zheng Dongming juga pucat dan kedua kakinya gemetar. Kamu harusnya tahu betapa menakutkannya para penggarap tipe budaya sekarang, kan? Wanita cantik ini tidak mempunyai niat buruk, dan lukisannya baru setengah jadi, namun mampu menarik kita ke dalam ilusi yang menakutkan. Jika dia secara aktif menyerang dan menggunakan lukisan yang sudah selesai, apakah kamu merasa masih bisa melarikan diri? Kata Zheng Dongming dengan suara bergetar.
Liao menghela nafas lega dan mengingat kembali momen di dalam ilusi. Adegan di mana monster laut bercakar 8 melotot ke arahnya. Bahkan sekarang, dia tidak percaya bahwa penyebab ilusi mengerikan ini sebenarnya hanya berasal dari lukisan setengah jadi. Memang benar, para penggarap tipe budaya adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Meskipun ada banyak wanita cantik, semua kultivator tipe budaya ini gila. Kita tidak bisa menggoda mereka dengan gegabah. Kami hanya bisa memandang dari jauh. Kita tidak bisa tidak menghormati dan mempermainkan mereka. Mengerikan. Lihat saja bajingan itu membacakan puisi di sana. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia membaca sampai melupakan lingkungannya. Ketika kekuatan mentalnya meledak, entah ilusi mengerikan apa yang akan dia ciptakan. Ayo kita pergi dari sini. Akan sangat buruk jika kita terjebak dalam ilusinya. Saya benar-benar tidak ingin memasuki dunia mental pria jelek. Zheng Dongming menyeret Liao, keluar dari kerumunan. Mereka sampai di stan kedua universitas tersebut. Babak 44, Tabrakan Partikel Esensi. Babak 44, Tabrakan Partikel Esensi. Penerjemah, Scrivon H. Editor, Geoffrey Lanchen. Jika dibandingkan dengan stan Akademi Fantasi Langit, terlihat jelas bahwa jumlah siswa yang berkumpul di sini tidak sebanyak itu. Tanda yang tertulis di stan mereka bertuliskan, Universitas Star Nebula. Seorang lelaki tua berkulit putih pucat dan berjanggut berdiri di samping artefak model yang sangat besar. Dengan semangat tinggi, dia menghadapi beberapa lusin siswa untuk menjelaskan ketika ludahnya beterbangan. Setiap siswa di sini adalah pemuda elit federasi, orang-orang yang bertekad untuk menjadi kultivator. Apa hal terpenting yang mungkin Anda tanyakan? Di mata seorang kultivator. Dan tentu saja, menyerap dan memurnikan energi spiritual dari langit dan bumi. Entah semua orang tahu atau tidak, energi spiritual yang kita bicarakan, apakah itu? Pada dasarnya, aku akan memberitahu semua orang. Sifat mendasar dari energi spiritual adalah bahwa ia merupakan partikel elementer yang disebut partikel energi spiritual. Kami, Universitas Star Nebula, adalah satu-satunya universitas yang melakukan penelitian tentang partikel energi spiritual, yang terkuat di federasi. Setiap siswa, silakan saksikan demonstrasi ini. Lelaki tua berjanggut putih itu menunjuk ke arah model yang bentuknya cukup aneh dan ganjil. Intinya adalah tabung besar berbentuk cincin, disegel dari awal hingga akhir, itu tampak seperti ban logam. Setelah beberapa saat, bola cahaya yang bersinar muncul pada waktu yang berbeda dari sisi berlawanan dari ring. Mereka menuju ke pusat dengan kecepatan percikan batu api. Mereka bertabrakan dengan keras bersamaan dengan bang. Ribuan bintang menyala-menyala seperti kembang api, itu sangat mempesona. Orang tua berjanggut putih itu sangat bangga ketika dia berbicara. Ini adalah penumbuk partikel energi spiritual yang dibuat oleh Universitas Star Nebula kami. Generator energi spiritual di kedua ujungnya, secara teori, dapat mensimulasikan serangan dua kultivator tahap Yuanying menggunakan seluruh kekuatan mereka. Kedua energi kolosal itu saling bertabrakan secara langsung, menciptakan ledakan besar, sehingga kemungkinan besar beberapa partikel energi spiritual terpisah akan melompat untuk ditangkap pada akhirnya. Segera, kita akan dapat mengungkap misteri energi spiritual. Bagaimana pendapat kalian semua, para pelajar? Jika Anda ingin mengungkap misteri terakhir energi spiritual, maka daftarlah ke Universitas Star Nebula kami. Jadi selama ini seperti ini. Selama ini, energi spiritual pada dasarnya adalah sejenis partikel elementer. Penumbuk partikel energi spiritual. Sungguh menakjubkan. Saya ingin mendaftar ke Universitas Star Nebula. Semua siswa kagum dengan ceramah yang diberikan oleh lelaki tua berjanggut itu, sehingga mereka berdiskusi dengan hangat. Bahkan Liao memiliki gelombang emosi yang bergejolak di benaknya. Ia merasa memilih Universitas Star Nebula bukanlah pilihan yang buruk. Tepat pada saat ini, suara memekakkan telinga terdengar keras dari belakangnya. Setiap siswa, jangan tertipu oleh kata-kata kakek tua ini. Itu semua sepenuhnya salah. Siluet tinggi membelah kerumunan, berjalan ke atas panggung. Orang ini tingginya 8 kaki. Kulitnya kecoklatan dan gelap, rambutnya beruban, dan di tulang dadanya, dia mengenakan lambang, Sekolah Militer Pertama Federasi. Segera, wajah lelaki tua berjanggut putih itu menjadi merah karena marah. Zhao Tiange, kenapa kamu tidak tinggal di stan sekolahmu seperti anak baik? Untuk apa kamu datang ke Universitas Star Nebula kami? Zhao Tiange mencibir dan tatapan harimaunya menyapu banyak siswa. Dia berkata, Zongboya, saya tidak tahan melihat Anda menggunakan kata-kata dan demonstrasi yang fanatik dan tidak masuk akal ini untuk menyesatkan orang-orang ini. Maksudnya sifat dasar energi spiritual adalah partikel energi spiritual. Sungguh konyol. Semua murid, kalian semua jangan sampai disesatkan oleh perkataannya. Masih belum ada teori yang diterima secara resmi tentang sifat dasar energi spiritual di kalangan akademisi. Namun, saya dapat memberitahu semua orang di sini dengan kepastian mutlak bahwa energi spiritual bukanlah sebuah partikel, melainkan gelombang yang tidak dapat dipisahkan. Partikel energi spiritual tidak ada. Gelombang energi spiritual yang memang ada. Sungguh tidak masuk akal, sungguh menggelikan. Anda hanyalah bahan tertawaan terbesar di bawah langit. Zhao Tiange, jika ingin membuang sampah, kentutlah di bilikmu sendiri. Jangan kentut di tempatku. Lelaki tua berjanggut putih, Zongboya, tampaknya memiliki temperamen yang keras saat dia membalas dengan marah.
Bertentangan dengan latar belakang militernya, Zhao Tiange tidak marah atau marah. Ia berkata dengan tenang, dalam perdebatan logika yang rasional, tidak perlu menghina orang lain. Profesor Zongboya, Anda berbicara dengan sangat panas beberapa saat yang lalu. Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada para siswa ini berapa banyak partikel energi spiritual terpisah yang ditangkap oleh penumbuk partikel energi spiritual Universitas Star Nebula Anda? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Zongboya seperti seekor ayam yang lehernya dijejali dan tersedak. Dia langsung terdiam. Wajah tua yang keriput itu berubah pucat pasi. Dia mengerumuni dan ternganga selama beberapa waktu sebelum berkata, saat ini, kami belum menangkap partikel energi spiritual apapun, tetapi menurut analisis kami, ini karena penumbuk partikel energi spiritual kami tidak berada pada tingkat yang cukup tinggi. Serangan tahap Yuanying yang ditirunya tidak menghasilkan ledakan yang cukup kuat. Segera setelah kita dapat mensimulasikan serangan dua ahli tahap transformasi roh yang mengerahkan seluruh kemampuan mereka, tabrakan yang dihasilkan akan menghasilkan partikel energi spiritual terpisah dengan kepastian mutlak. Cukup. Zhao Tiange melotot dengan bola matanya. Aura lengkap seorang personel militer yang berdarah besi meledak ketika dia berteriak, demi membuat penumbuk partikel energi spiritual ini untuk dapat meniru serangan para ahli tahap Yuanying. Berapa banyak dana yang diminta dan diterima sekolah Anda dari federasi? Menyebabkan beberapa perguruan tinggi militer kita hidup dalam kehancuran selama beberapa tahun. Dan sekarang, Anda bahkan mengatakan bahwa penumbuk partikel energi spiritual Anda perlu meniru serangan para ahli tahap transformasi roh dengan kekuatan penuh mereka. Maka saya khawatir anggaran federasi untuk 10 tahun saja tidak akan cukup untuk Anda. Uang sebanyak ini cukup untuk membuat beberapa pasukan kapal perang utama militer, atau untuk membuat beberapa puluh ribu tank kristal dan mempersenjatai beberapa peleton tempur untuk meratakan Vienne Biswastelen. Federasi memberi Anda uang sebanyak ini, dan Anda bahkan tidak dapat menangkap satu partikel pun kentut. Namun, Anda masih berani meminta uang lebih. Memang benar, uang itu akan lebih baik untuk memberi makan binatang roh militer kita. Setidaknya mereka bisa menjaga dan melindungi pekarangan kita. Rasa malu dan terhina menyebabkan wajah lelaki tua berjanggut putih itu memerah. Dengan kehilangan mukanya, kemarahannya mencapai puncaknya. Dan aura Zhao Tiange yang mengesankan semakin membuatnya marah. Pria berjanggut putih itu tiba-tiba meledak. Pembuluh darah melonjak dan berdetak kencang di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya melebar, dalam sekejap, sebanyak 1 lipatan. Dengan jantung berdebar kencang, dia berkata, Zhao Tiange. Kata-kata selanjutnya tidak ada gunanya. Akan lebih baik bagi kita untuk pergi keluar untuk menyelesaikan ini. Zhao Tiange mundur selangkah, menjauh dari aura Zongboya yang membara. Sambil mencibir, dia berkata, Zongboya, bukankah kamu seorang profesor Universitas Star Nebula? Apakah Anda pikir Anda adalah orang barbar dari peradaban penggarap kuno 40.000 tahun yang lalu? Perbedaan pendapat, perdebatan, dan perdebatan akademis adalah sebuah kebenaran yang akan selalu ada sepanjang kekekalan. Apa gunanya menghancurkan tubuh kedaginganku? Bahkan jika kamu menghancurkan dan menggiling tulangku menjadi abu dan menghancurkan jiwaku sehingga aku tidak dapat bereinkarnasi untuk selamanya, energi spiritual akan selalu menjadi gelombang. Itu tidak akan pernah berubah menjadi partikel omong kosong. Kata-kata ini seperti sambaran petir yang membuat Zongboya tidak bergerak dalam sekejap. Hanya setelah waktu berlalu, seluruh tubuhnya hancur dan mengecil, seperti bola udara yang bocor. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, rekan Daois Zhao, apa yang Anda katakan benar sekali. Argumen mengenai kebenaran tidak ada hubungannya dengan kekuatan fisik kedua belah pihak. Ini kesalahanku. Saya hampir menjadi gila. Hilangnya kendali diri saya saat ini disebabkan oleh kurangnya pengembangan diri dan kedewasaan. Itu tidak ada hubungannya dengan jalan yang saya lalui. Energi spiritual pastinya adalah sejenis partikel elementer. Pada akhirnya, kami dari Universitas Star Nebula akan membuktikannya. Setiap siswa, jika Anda menyetujui teori saya, Anda boleh tetap tinggal dan kita bisa mendiskusikannya lagi. Jika Anda merasa perkataan rekan Daois Zhao benar, maka Anda bisa berjalan bersamanya. Berjalanlah ke Stanford Military College dan dengarkan ceramahnya. Saya tidak punya ceramah apapun. Perguruan tinggi militer pertama federasi menekankan penerapan praktis. Kami tidak memiliki sumber daya berlebih untuk meneliti misteri gelombang energi spiritual. Yang bisa kita lakukan hanyalah membunuh binatang iblis dan membela negara kita. Setiap siswa, jika kalian bersedia untuk berdiri berdampingan denganku di medan perang untuk membunuh binatang iblis, maka kalian sebaiknya ikut dan bergabung dengan perjuangan kami untuk membela negara. Kami membutuhkan pria berdarah panas. Babak 45, berdebat tentang Grendao. Menyelesaikan kata-katanya, Zhao Tiange menghadap Zongboya dengan anggukan dan berbalik untuk pergi. Sebagian besar pemuda mengikuti Zhao Tiange. Hanya sebagian kecil siswa yang terpesona oleh penumbuk partikel energi spiritual. Mereka tetap tinggal untuk menanyakan Zongboya lebih dalam. Hampir saja, aku bahkan berpikir keduanya mungkin akan memulai perkelahian. Pertentangan ini sebagian besar berada di luar dugaan Liao. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ketakutan masih melekat di hatinya ketika dia berbicara. Kedua profesor universitas ini setidaknya berada pada tahap building foundation. Mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka untuk menghasilkan udara yang sangat menakutkan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Liao. Siapa bilang ini tidak akan terjadi? Xiu Zhenze, penggarap, Daois.
Karakter Zen memiliki arti kebenaran. Setiap penggarap mengejar kebenaran mereka sendiri. Jika kebenarannya berbeda, sampai-sampai benar-benar bertolak belakang, maka tentu saja akan terjadi benturan kebenaran dengan percikan api yang berterbangan kemana-mana. Ada kebutuhan mutlak untuk menghancurkan pihak lawan. Untungnya ada banyak orang di sini hari ini, kedua belah pihak mampu mengendalikan diri. Jika situasinya berbeda dan tidak ada seorang pun di segala arah, kedua pihak akan benar-benar pergi dan bertanding. Ini adalah hal biasa, Zheng Dongming berkata dengan sangat sedih. Mereka akan menjadi ekstrim seperti ini. Mereka akan bertindak sejauh ini hanya untuk sebuah teori. Li Yao mendecakkan lidahnya. Tentu saja mereka akan bertindak sejauh ini. Penggarap, atau Xiu Zen, artinya berkultivasi, Xiu, dalam kebenaran, Zen Li. Untuk menjelaskannya dalam istilah dunia kultivasi kuno, kebenaran, ini adalah dao hati kita. Jalan hati kita. Ketika kebenaran kita dibantah oleh orang lain, ketika keraguan muncul dalam hati kita, maka hati kita menjadi terombang-ambing dan menjadi hati dao yang tidak terjaga, sehingga mudah jatuh ke dalam kegilaan. Pengembangan diri kemudian dihentikan. Dalam kasus yang serius, dunia mereka runtuh, budidaya mereka turun drastis, dan mereka menjadi cacat. Legenda mengatakan bahwa pernah ada seorang kultivator monad yang kuat yang berdebat dengan orang lain tentang dao. Lawannya mengemukakan fakta yang tak terbantahkan, benar-benar menghancurkan kebenaran yang ia pertahankan. Monad meledak, dan hatinya menjadi lengah. Pengaruh iblis eksternal memanfaatkan pembukaan itu dan memasuki hatinya, langsung mengubahnya menjadi seorang kultivator iblis. Dan penggarap iblis ini hampir menyebabkan bencana besar. Oleh karena itu, ketika para kultivator berdebat mengenai kebenaran, mereka lebih seperti memperdebatkan kebenaran yang lebih besar, yaitu Dao Agung. Hanya mereka yang berani yang bisa terus maju dan terus maju. Mereka tidak bisa mundur setengah langkah pun, kata Zheng Dongming dengan sangat serius. Li Yao tampak termenung sambil menganggukkan kepalanya. Memang saat ini dunianya sudah semakin luas. Banyak sekali ilmu yang ia peroleh tentang dunia kultivator, namun ada sedikit yang masih belum ia pahami. Oh itu benar. Pada akhirnya, Zhong Boya menyebut Zhao Tiange sebagai rekan Daois Zhao. Maksudnya itu apa? Setelah Zhao Tiange mendengar ini, saya melihat sikapnya menjadi lebih lembut. Dia bahkan mengirimkan salamnya kepada Zhong Boya dengan anggukan sebelum dia pergi. Sepertinya dia tidak terlalu bermusuhan lagi. Zheng Dongming menjelaskan, rekan Daois adalah gelar kehormatan yang digunakan dalam dunia kultivator. Maknanya adalah, saya mungkin tidak setuju dengan konsep Anda, namun saya akui bahwa Anda dan saya adalah sama. Kami berdua mengejar kebenaran dan maju ke depan dalam dao besar. Kebenaran kita mungkin berbeda, tapi kita berdua mempunyai hati yang sama, yaitu hati yang mengejar kebenaran. Oleh karena itu, kami berteman, meskipun kami adalah orang-orang yang berjalan sendirian di jalan besar kami masing-masing. Dan itu adalah, rekan Daois. Itu alamat yang sangat formal. Ketika Zhong Boya menyebut lawannya sebagai rekan Daois, dia memberikan niat baik atas kemauannya sendiri. Zhao Tiange juga tidak ingin memperburuk masalah ini, jadi dia secara alami mengikuti arus dan keluar dari panggung. Zheng Dongming, saat melihat Li Yao bergumam pada dirinya sendiri dan tidak berbicara, tertawa dan bertanya, ada apa? Apakah Anda tertarik dengan Universitas Star Nebula? Li Yao berpikir serius pada dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, sepertinya keahlian Universitas Star Nebula lebih terletak pada teori yang mendasari mata pelajaran akademik mereka. Saya tidak pernah menerima pendidikan yang layak, jadi fundamental saya lemah. Juga, saya tidak tertarik pada teori. Apakah ada universitas yang lebih fokus pada aplikasi praktis? Lebih fokus pada aplikasi praktis. Tentu saja ada. Ayo kita lihat Sekolah Kedokteran Empyrean Capital. Keduanya berjalan ke stan berikutnya, ke Sekolah Kedokteran Ibu Kota Empyrean. Semua yang muncul di sini adalah dokter yang mengenakan gaun putih dan masker bedah. Udara juga dipenuhi dengan bau disinfektan yang sedikit asam. Sebuah ruang kaca besar ditempatkan di tengah bilik. Terkurung di dalamnya adalah Demon Beast berbentuk harimau. Tidak diketahui teknik rahasia macam apa yang mengikatnya, tapi binatang iblis terus mempertahankan keadaan beku, ia tidak bisa mengibaskan ekornya sedikitpun. Bola matanya berputar dan berputar secara kacau, sesekali berkedip dengan cahaya yang mengandung kepanikan besar dan kebrutalan yang biadab. Ini adalah satu-satunya hal yang menunjukkan bahwa binatang iblis adalah makhluk hidup. Beberapa dokter berjubah putih yang gugup sedang sibuk di depan konsol. Setelah beberapa saat kemudian, seorang dokter berjubah putih mengangkat kepalanya. Dengan suara yang cerah, dia berkata, semua siswa, harap menonton. Ribuan jejak kilatan pedang yang mempesona berkedip-kedip dalam sekejap di dalam ruang kaca. Semua orang terhasut sampai menangis. Tak sedikit orang bahkan terpaksa mengambil langkah mundur kecil. Ketika semua orang dapat melihat ruang kaca itu lagi, mereka menemukan bahwa aura buas di dalam mata binatang iblis berbentuk harimau telah membeku. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dari kepala hingga ekor, beberapa lusin. Lebih dari 100, lebih dari 1000, garis merah tipis muncul di tubuh Demon Beast. Itu gila, bila udara tak berwujud telah memotong binatang iblis menjadi beberapa ribu keping. Seorang dokter berjubah putih berbicara dengan tidak antusias, apa yang sedang terjadi adalah proyek penelitian pengirisan binatang setan dari Fakultas Kedokteran Empyrean Capital kami.
Kami mengambil Demon Beast dan mengirisnya menjadi beberapa bagian setebal 0,01 mm. Kami kemudian menggunakan telepati untuk memindai setiap bagian. Dari sini, kita dapat dengan jelas menentukan komposisi tubuh Demon Beast. Mengambil data ini dan mengunggahnya ke prosesor kristal, kami kemudian dapat membuat simulasi lengkap dari Demon Beast virtual. Dengan melalui proses ini, kita bisa mengetahui kebiasaan, ciri-ciri, dan kekuatan bertarung binatang iblis itu seperti mengetahui punggung tangan seseorang. Dan, kami juga dapat melakukan berbagai macam tes yang kami inginkan di tanah ilusi besar tanpa takut terluka atau terbunuh oleh binatang iblis. Saat ini, kami telah memiliki 98 kelas utama, yang terdiri dari 1352 jenis binatang iblis yang berbeda dalam proyek penelitian pengirisan binatang setan ini. Semua siswa, jika Anda tertarik, maka Anda dapat mendaftar ke Sekolah Kedokteran Ibu Kota Empyrean kami. Misi kami bukan sekadar membantu orang sekarat dan menyembuhkan orang sakit, misi utamanya adalah memusnahkan iblis dan binatang iblis. Zheng Dongming menemui Li Yao sambil mengedipkan mata. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tapi pertama-tama, saya ingin mengingatkan Anda. Skor minimum yang disyaratkan untuk Fakultas Kedokteran Empyrean Capital sangat tinggi. Ini adalah persyaratan tertinggi dari 9 elit. Bahkan saya tidak punya jaminan untuk mengujinya. Li Yao menggaruk kepalanya, merasa ragu-ragu. Ada begitu banyak universitas, masing-masing dengan keajaiban dunianya sendiri yang mengejutkan dan teknik pemusnahannya. Namun jika dibandingkan dengan universitas impiannya, sepertinya masih ada sedikit perbedaan perasaan. Di dalam federasi kita, apakah ada universitas yang sangat fokus pada pembuatan artefak? Saya tidak berbicara tentang artefak seperti penumbuk partikel energi spiritual, melainkan untuk penggunaan militer. Misalnya, pesawat ulang-alik, pedang terbang, meriam rel kristal, pelindung bergerak bertenaga kristal, artefak perang semacam ini. Tentu saja ada. Tepat di depannya adalah Universitas Laut Dalam. Di federasi, mereka adalah yang terkuat di bidang kerajinan dan pemurnian. Tempat itu dikenal sebagai Tanah Suci, Pemurni. Zheng Dongming menunjuk ke sebuah stan tidak terlalu jauh. Tanah Suci bagi para pemurni. Nyala api menyala dan berkobar di kedalaman mata Li Yao, berubah menjadi segudang ular api yang menari dengan liar. Seperti stan lainnya, stan Universitas Laut Dalam dipenuhi oleh banyak orang. Sepertinya sebagian besar mahasiswa sangat tertarik dengan universitas yang lebih fokus pada kepraktisan ini. Li Yao hampir tidak bisa masuk ke dalam kerumunan. Di tengah stan sebenarnya ada model kota yang sangat besar. Ada gunung dan sungai. Ia memiliki gedung pencakar langit dan memiliki rumah-rumah mewah. Di langit bahkan ada pesawat ulang-alik terbang yang lewat sesekali. Itu kecil tapi lengkap dalam setiap detailnya. Itu dibuat untuk menjadi tiruan yang sempurna. Tepat pada saat ini, selusin Demon Beast miniatur kerajinan logam tiba-tiba terbang dari salah satu ujung bilik, membawa serta peluit yang memekakkan telinga dan menusuk. Mereka menyerbu ke kota mini. Pada saat yang hampir bersamaan, lebih dari 100 bola logam pentagonal muncul secara tiba-tiba dari seluruh kota. Kubus-kubus itu berputar cepat di udara membentuk jaring raksasa yang menyelimuti langit. Mereka bersusah payah dan menahan binatang iblis terbang yang menyerang, melumpuhkan mereka. Setelah ledakan suara pertarungan, ding-ding-dong-dong, semua Demon Beast yang terbang dicegat oleh bola logam pentagonal. Binatang iblis tersedot dan menempel erat pada permukaan bola logam dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Semua murid, itu adalah seorang pria yang rambutnya seputih burung bangau dan kulitnya semerah anak-anak. Pria berpakaian ungu ini penuh semangat dan semangat. Dengan senyum berseri-seri, dia berkata, model yang baru saja kalian lihat adalah sistem pertahanan binatang anti-iblis yang telah diteliti, dikembangkan, dan dibuat oleh Universitas Laut Dalam kami. Itu telah dibeli oleh militer untuk digunakan di setiap kota strategis di federasi. Ia dapat menahan serangan simultan hingga 1.500 binatang iblis dan bahkan dapat mengusir pedang terbang dari penggarap iblis yang kuat. Dengan artefak semacam ini, tidak masalah apakah itu binatang iblis yang kuat atau seorang penggarap iblis. Begitu mereka memasuki wilayah udara federasi kita, mereka menjadi hadiah dengan tangan terikat, menunggu untuk ditawan. Babak 46, Tanah Suci Para Pemurni. Orang tua berpakaian ungu itu berhenti sejenak. Kemudian, selusin pedang terbang yang gelap, kusam, dan biasa-biasa saja melayang dan muncul dari belakang punggungnya. Mereka berputar dan berputar secara acak di atas kepala banyak siswa. Dari waktu ke waktu, pedang terbang akan melakukan manuver dengan kecepatan tinggi dalam area kecil. Mereka terjun, berbalik, dan membalik, menyebabkan siswa yang mengamati berteriak kaget berulang kali. Sambil tertawa, lelaki tua berpakaian ungu itu berbicara, semua siswa, jika demonstrasi sistem pertahanan binatang anti-iblis baru-baru ini tidak cukup untuk memuaskan kalian, maka lihatlah, pedang terbang otonom tak berawak, terbaru yang dibuat oleh Laut Dalam kita. Universitas. Pedang terbang ini hadir dalam dua model. Model Alpha dapat dikontrol melalui sistem kendali jarak jauh prosesor kristal khusus, memungkinkan pengoperasian Flying Sword pada jarak lebih dari 10.000 mil dari pengontrol pembudidaya. Dan model Beta yang Anda lihat di sini sepenuhnya tidak berawak dan otonom. Sama sekali tidak ada pembudidaya yang mengendalikan pedang terbang ini. Jika tidak ada yang mengoperasikannya, bagaimana mereka bisa terbang sendiri? Ada siswa yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dalam CPU Master pada jenis pedang terbang ini, kami menggunakan jenis arsitektur mesin terbang arai yang benar-benar baru.
Kami dapat memasukkan beberapa ratus ribu perintah telepati terlebih dahulu untuk mensimulasikan semua kemungkinan situasi yang mungkin timbul dalam pertempuran, dan menjalankan program tempur yang sudah diinstal sebelumnya sebagai respons. Ini adalah teknologi otonomi tak berawak kami yang ajaib. Tentu saja sebenarnya untuk meneliti dan mengembangkan teknologi ini tidaklah semudah yang saya jelaskan. Pedang terbang otonom tak berawak baru saja dibuat, masih mengandung banyak permasalahan. Semua siswa, jika Anda tertarik maka Anda sebaiknya mendaftar ke Universitas Laut Dalam kami. Bersama-sama, kita dapat meneliti, mengembangkan, dan menyempurnakan artefak ajaib seperti ini. Kata lelaki tua berpakaian ungu itu sambil tersenyum. Liao menyaksikan pedang terbang otonom tak berawak terbang di udara. Dia merasakan hatinya bergerak dan secara otomatis memikirkan Blackwing. Sayap hitam juga terbang tanpa Liao mengeluarkan perintah padanya. Bahkan terletak di depan proyektor hologram, bersenandung dan mendengung, bernyanyi dan menari. Itu tidak tampak seperti artefak, melainkan makhluk hidup yang sebenarnya. Jika dibandingkan dengan pedang terbang otonom tak berawak ini, intelijen, Blackwing jelas berada pada level yang jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, orang tuanya pernah mengatakan bahwa sayap hitam adalah peninggalan yang ditemukan di reruntuhan sejarah di dunia 1000 besar lainnya. Penelitian dan studi seumur hidup tidak cukup untuk memecahkan arsitektur Blackwing. Dia bahkan tidak bisa membuka cangkang Blackwing. Orang tuanya berspekulasi bahwa sayap hitam seharusnya merupakan produk dari peradaban penggarap yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Sudah cukup menakjubkan bahwa Deep Sea University mampu membuat pedang terbang semacam ini yang tidak membutuhkan kultivator untuk mengendalikannya. Tepat pada saat ini, pedang terbang tak berawak tiba-tiba berbalik dan melewati kepala Liao. Liao merasakan gatal di benaknya. Dia secara naluriah mengulurkan tangannya, ingin menggenggam pedang terbang itu pada gagangnya. Begitu jari-jarinya hendak menyentuh gagangnya, pedang terbang itu bergetar dengan kacau untuk menciptakan cahaya biru-biru. Seperti belut listrik, busur listrik melintas dan mengenai jari Liao. Itu menyakitkan. Liao menarik kembali tangannya, jari-jarinya menjadi hitam. Dia melihat sekali lagi ke arah pedang terbang yang terus berputar di atas kepalanya. Dari waktu ke waktu, pedang itu meledak dengan aliran listrik biru yang jahat. Dengan lidahnya menjulur karena ketakutan, Liao mengontraksikan lehernya. Dia tidak lagi berani bersikap sembrono. Pria tua berpakaian ungu itu terkekeh saat dia berjalan ke depan Liao. Dia berkata, "Siswa ini, kamu sekarang seharusnya tahu betapa menakjubkannya pedang terbang otonom tak berawak itu. Untungnya, pada waktunya, pedang terbang itu akan dapat mengetahui identitas Anda sebagai warga sipil. Jika ia mengenali Anda sebagai binatang iblis atau penggarap iblis, maka Anda sudah lama dipenggal. Ayo, biarkan aku melihat tanganmu, untuk melihat apakah kamu terluka." Saat Liao dengan patuh mengulurkan tangannya, pikirannya benar-benar berputar dengan penuh minat. Dia melakukan yang terbaik untuk menemukan metode untuk mematahkan pedang terbang otonom tak berawak. Hah, wajah lelaki tua berpakaian ungu itu menunjukkan sedikit ekspresi terkejut dan bahagia. Ekspresi senyumnya semakin kuat. "Siswa ini, apakah kamu sering melakukan pemeliharaan artefak di waktu luangmu?" Liao menatap, tertegun dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Saya bisa merasakan tangan Anda berbeda dari orang biasa. Perasaan lentur dan keras seperti ini seharusnya berasal dari tumbuhnya kapalan yang kemudian hilang. Lalu tumbuh lagi, lalu usang. Ini pasti terjadi berulang kali setidaknya belasan kali untuk menghasilkan tangan Anda. Selain itu, otot-otot telapak tangan Anda menghasilkan respons yang halus. Tidak mungkin orang lain memiliki tangan seperti ini, hanya teknisi artefak berpengalaman yang memiliki tangan seperti ini. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin mendaftar ke Universitas Deep Sea kami?" Lelaki tua berpakaian ungu itu bertanya dengan sangat ramah. Liao melihat sistem pertahanan binatang anti-iblis. Kemudian, dia melihat pedang terbang otonom tak berawak yang berputar di atas kepalanya. Dengan anggukan yang kuat, dia berkata, "Saya bermimpi bahwa suatu hari nanti saya akan menjadi refiner, untuk membuat artefak paling kuat di Federasi. Dari 10 master refiner terbaik di Federasi, 7 diantaranya lulus dari Universitas Laut Dalam. Universitas Laut Dalam adalah tanah suci bagi para pemurni. Namaku Xie Tingxian. Saya seorang pencari bakat untuk Deep Sea University di Arena 571. Anda cukup bagus. Saya akan memberikan perhatian khusus kepada Anda selama kompetisi, jadi pastikan untuk memberikan penampilan yang bagus." Orang tua berpakaian ungu itu menepuk bahu Liao. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh sekelompok siswa yang berbeda. "Wow!" Dari luar kerumunan, Zheng Dongming berteriak dengan berlebihan, "Kamu benar-benar bertemu dengan pengintai Universitas Laut Dalam. Dia sangat berpengaruh dan mungkin mempunyai kekuasaan otoritas untuk penerimaan khusus. Selama dia memilihmu, kamu bahkan tidak perlu mengikuti ujian masuk. Anda bisa diterima langsung di Deep Sea University. Aku seharusnya tahu membiarkan pedang terbang itu mengejutkanku juga saat itu. Kamu masih harus dipilih untuk bisa masuk." Meskipun Liao berbicara tanpa berpikir, jantungnya benar-benar berdebar kencang. Dia gugup, bersemangat, bahagia, berbagai perasaan terjerat dalam satu simpul yang rumit. Hal itu menyebabkan emosinya bergejolak hingga mencapai puncaknya. Deep Sea University adalah universitas ideal dalam pikirannya. Dia benar-benar perlu memberikan kinerja yang baik selama kompetisi limit Challenge untuk membuat Xie Tingxian ini duduk dan memperhatikannya.
Setelah menentukan tujuan nomor 1, universitas-universitas lain tidak lagi menarik baginya. Liao dan Zheng Dongming mengelilingi palka kapal, menyelesaikan satu lingkaran. Mereka tidak memberikan perhatian khusus pada universitas yang tersisa dan bersiap untuk berangkat. Saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa masih ada ruang pameran kecil di sudut terdalam. Universitas-universitas lain telah mendekorasi area mereka dengan sangat mewah, pengaturan mereka menampilkan teknologi tercanggih. Ketika membandingkan ruang pameran yang menarik perhatian orang, aula ini benar-benar sangat tidak menarik. Bahkan tidak ada seorang siswa pun yang melihat ke dalam. Hanya ada seorang anggota staf yang kesepian duduk di bagian paling dalam aula. Liao mengangkat kepalanya untuk melihat. Di atasnya ada tulisan, Lembaga Perang Terpencil. Apakah ini juga salah satu dari 9 elit? Mengapa tempat ini begitu ditinggalkan? Tidak ada yang mau mendaftar ke sekolah ini. Liao bertanya dengan rasa ingin tahu. Zheng Dongming melihat tanda itu dan tidak bisa menahan tawa. Lembaga Perang Terpencil memiliki sumber daya internal yang paling buruk. Kekuatan sebenarnya mereka secara keseluruhan adalah yang paling lemah, dan mereka berada di tempat yang paling menjijikkan, Demon Beast Wasteland. Namun faktor-faktor ini tidak cukup untuk membuat aula ini terbengkalai. Alasan utamanya terletak pada Departemen Tempur, yang paling terkenal dari lembaga perang terpencil. Mereka ahli dalam mendidik orang-orang yang menempa tubuh mereka untuk menempuh jalur bela diri, yaitu praktisi tubuh. Dikatakan bahwa praktisi tubuh yang paling ekstrim bahkan melepaskan semua artefak. Mereka percaya bahwa tubuh adalah yang terkuat dan merupakan satu-satunya artefak. Mereka hanya mengandalkan tinju mereka untuk melawan Demon Beast. Mereka hanyalah sekelompok orang gila. Liao, setelah mendengar kata-katanya, juga sangat setuju dengannya. Ia dilahirkan di makam artefak. Dia ahli dalam mengambil barang apapun yang dia dapat dan menggunakannya sebagai senjata. Sungguh bodoh jika hanya mengandalkan kedua tinjunya untuk bertarung satu lawan satu melawan musuh-musuhnya. Zheng Dongming melanjutkan, filosofi budidaya lembaga perang terpencil memiliki sedikit logika di baliknya. Karena lingkungan di sekitar kawasan Grand Desolate memiliki kualitas terburuk, sumber daya terbatas. Cukup banyak artefak kuat dengan arsitektur presisi yang menjadi sangat usang karena penggunaan berlebihan setelah digunakan beberapa kali di lingkungan yang buruk, hingga tidak dapat digunakan lagi. Lingkungan ekstrim seperti inilah yang memupuk mereka yang hanya mengandalkan tubuh kedagingan mereka, para praktisi tubuh. Namun di wilayah Tenggara, semua kultivator berspesialisasi dalam penggunaan artefak. Metode seni bela diri seperti ini sangat tidak populer di sini. Dan selain itu, mengeraskan tubuh sangatlah menyakitkan. Melintasi jalan penempaan tubuh berarti menanggung 81 siksaan bahkan untuk peluang keberhasilan yang kecil. Bagaimana menurut Anda? Di antara kami orang-orang Tenggara, siapa yang akan memutar otak untuk memutuskan menempuh jalur penempaan tubuh? Berhenti sebentar, Zheng Dongming tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menepuk kepalanya sambil berkata, saya hampir lupa. Crimson Nimbus Second Anda menghasilkan seorang jenius budidaya Vien Blade Peng Hai. Dia memutuskan untuk pergi bersama Grand Desolate War Institution. Namun dia bukan seorang praktisi tubuh yang ekstrim, dia adalah seorang penggarap pedang. Ini adalah universitas tempat Vien Blade Peng Hai belajar. Sebuah cahaya muncul di mata Liao. Seutas ketertarikan terhadap lembaga perang terpencil lahir di Liao. Babak 47, Ding Lingdang. Karena mereka mampu naik menjadi 9 elit, mereka pasti memiliki sesuatu yang membedakan mereka dari biasanya. Ayo pergi dan lihat. Liao secara spontan berjalan menuju stan Grand Desolate War Institution. Lembaga perang terpencil penuh dengan orang-orang barbar dengan tubuh yang terlatih, namun berpikiran sederhana. Apa yang mungkin bisa dilihat? Akan lebih baik bagimu untuk ikut denganku kembali ke Akademi Sky Fantasia untuk melihat apakah ada kesempatan untuk menemukan beberapa senior wanita untuk makan malam bersama. Bersama-sama, kita bisa berdiskusi tentang sastra. Hai, jika kamu tidak datang, aku akan pergi sendiri. Jangan bilang aku tidak menganggapmu teman babi. Zheng Dongming berteriak beberapa kali di belakang punggung Liao dan tidak ditanggapi oleh Liao. Zheng Dongming kemudian menggosok hidungnya, mengeluarkan prosesor kristal mikronya, dan mengaturnya ke mode cermin. Dia membuka tangannya untuk menyisir rambutnya ke samping. Setelah bersiul, dia berjalan menuju Akademi Sky Fantasia. Begitu Liao memasuki ruang pameran Grand Desolate War Institution, Liao tiba-tiba merasakan langkah kakinya menjadi berat. Seolah-olah ada batu seberat 1000 pon yang menekan bahunya. Bahkan udaranya menjadi lebih kental. Medan gravitasi buatan. Liao menjadi tertarik. Ruang pameran ini didirikan di sasana budidaya yang kasar dan liar. Halter, barbel, karung pasir, dan peralatan budidaya lainnya ditempatkan di mana-mana dalam kekacauan. Yang mengejutkan Liao, sebagian besar peralatan budidaya sebenarnya tidak terbuat dari logam melainkan dibuat dari batu dan sisa-sisa binatang iblis. Itu memberi seseorang perasaan yang barbar, tapi memanaskan darah. Itu membuat otot-otot seluruh tubuhnya, dari kepala hingga kaki, gatal untuk mencoba peralatan tersebut. Saat dia berjalan masuk ke dalam, Liao mengingat bulan ketika dia menghabiskan seluruh upayanya, mengeluarkan keringat dan masa muda di gudang sekolah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke rak jongkok, mengangkat barbel ke bahunya. Barbel di rak jongkok ini dibuat dari tulang punggung binatang iblis. Saat digenggam di tangannya, dia merasakan suara knurling yang sangat halus. Perasaan di tangannya terasa sangat enak. Pelat barbel,
Terbuat dari batu obsidian yang dipoles, memiliki bobot yang sempurna. Li Yao menarik napas dalam-dalam. Jari-jari kakinya menancap di tanah. Dia mengirimkan kekuatan ke pinggulnya, berjongkok dengan mantap. Titik 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 titik. Ding Lingdang gelisah. Dia duduk di bangku halter. Di masing-masing tangan ada dumbbell kerangka seberat 100 kg. Saat dia menghancurkan, merusak, dan menyiksa halter tersebut, dia mengirim pesan ekran ke kepala instruktur Departemen Tempur Lembaga Perang Grand Desolate yang berjarak ribuan mil jauhnya. Mengeluh dengan keras, dia berkata, Guru Xia, bisakah kita dari Grand Desolate War Institution benar-benar merekrut siswa dari tempat sialan ini? Lengan dan kaki orang-orang di sini halus dan kurus. Rakyatnya sangat lemah. Saya khawatir bahkan bersin saja bisa menjatuhkan mereka. Dan para wanita ini bahkan memandang rendah lembaga perang terpencil kita. Sudah setengah hari berlalu dan sejauh ini hanya beberapa anak kucing kecil yang datang untuk melihatnya. Dan, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang sangat aneh saat mereka menatapku dari atas ke bawah, seolah-olah mereka sedang melihat orang gila yang suka berperang. Sangat tidak adil. Mereka benar-benar kejam. Dia melambai dengan susah payah dan suara berderit terdengar. Halter itu sebenarnya telah terjepit hingga bengkok. Ding Lingdang berkata, oh tidak, menjulurkan lidahnya, dan melemparkan halter yang tertekuk ke samping, 7 hingga 8 halter ditumpuk di sudut. Ada bekas tangan yang tercetak jelas di setiap gagang dumbbell tersebut. Di hologram itu ada seorang pria buff yang tingginya lebih dari 2,2 meter, dengan otot sekeras batu, dan dengan kulit merah tua. Pria penyuka itu berkata tanpa daya, Ding kecil, jangan terlalu tersinggung. Sudah 3 tahun sejak Grand Desolate Institution kami merekrut siswa baru dari arena 571. Semua orang sudah terbiasa dengan hal itu. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan Anda, lulusan baru dan anggota fakultas baru, datang dan bertindak sebagai pramuka di sini. Kami hanya datang ke sini untuk ikut serta dalam aksi dan memperluas pengaruh kami. Tidak masalah apakah kita merekrut orang atau tidak. Bagaimanapun, di daerah terpencil kami, ada banyak jenius budidaya yang mencoba masuk ke sekolah kami. Dari apa yang saya lihat di sini, saya setuju. Semua orang di sini adalah anak laki-laki yang cantik, tidak ada seorang pun yang cocok menjadi praktisi tubuh. Tunggu sebentar, Guru Xia. Saya rasa saya telah menemukan target. Ding Lingdang kebetulan mengangkat kepalanya. Dia melihat Li Yao melakukan squat, menyebabkan kedua matanya tiba-tiba bersinar. Benar-benar, bagaimana potensinya? Pria raksasa berkulit merah di hologram itu agak heran. Orang-orang yang dapat dianggap sebagai target oleh Ding Lingdang hanya sedikit bahkan di wilayah Grand Desolate. Dia cukup baik. Bisep itu, dada itu, lat itu, paha depan itu, otot bokong itu, cek 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 cek. Setiap otot di tubuhnya sempurna dan indah. Itu membuat seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan beberapa cubitan. Sungguh bakat muda yang alami. Dia hanya dibuat untuk menjalani jalur tempur tubuh. Cukup bicara. Aku akan pergi sekarang, untuk menangkapnya. Ding Lingdang menggosok kedua tangannya saat wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dengan satu langkah, dia bergegas tepat di belakang Li Yao. Adik, kamu telah melatih otot dadamu dengan cukup baik. Li Yao hanya merasakan badai ganas dan ganas menyapu dari belakang punggungnya. Aura penindas yang kuat, hampir setara dengan milik Vian Blade Peng Hai, muncul di belakangnya. Satu-satunya perbedaan adalah, aura Vian Blade Peng Hai menghancurkan bumi dalam bentuk pasang surut dan ombak. Aura ini seperti seekor Tyrannosaurus Rex yang datang dari jauh, dengan ganas dan ganas. Udara kuat dari binatang buas yang mengerikan tercampur dalam aura. Yang dirasakan Li Yao hanyalah ujung tombak yang menekan punggungnya. Dia tidak bisa lagi menahan barbelnya, jadi dia langsung berguling ke depan, dengan sangat menyedihkan, untuk menghindari binatang mengerikan yang menyerang dari belakang. Dia berputar seperti kilat dengan kekuatan yang hampir mematahkan pinggangnya, secara otomatis mengadopsi penjagaan pertahanan yang paling ketat. Keringat dingin mengucur dari keningnya. Jantungnya yang berdetak kencang hampir merobek dadanya. Aura siapa yang begitu sombong? Itu hanyalah Tyrannosaurus Rex yang berwujud manusia. Li Yao terengah-engah dengan mulut menganga. Dia gemetar ketakutan saat dia mengukur, T-Rex berbentuk manusia, ini. Apa yang muncul di belakang punggungnya di luar dugaannya, itu sebenarnya adalah seorang wanita. Seorang gadis yang sangat muda. Paling banyak, gadis ini 3-4 tahun lebih tua darinya, dia tampaknya berusia lebih dari 20 tahun. Dia memiliki perawakan yang sangat tinggi, sehingga dia sedikit lebih tinggi darinya. Sosoknya sangat sehat dan cantik dengan bahu lebar, pinggang kuat dan fleksibel, serta sepasang kaki ramping. Paha montoknya menonjol dan pecah, mereka sangat ahli. Mereka menyebabkan seseorang bermimpi tanpa daya tentang tonjolan-tonjolannya yang lain, bertanya-tanya sensasi indah seperti apa yang akan muncul dari mengatasi suatu perasaan. Dia mengenakan pakaian minimal, hanya tank top dan celana pendek, memperlihatkan sosok cantik kelas sucubus ke udara. Dia bukanlah tipe wanita cantik klasik yang memiliki daging begitu lembut dan putih hingga tampak seperti minyak yang membeku. Kulitnya berwarna kuning seperti madu, berkilau dan bersinar di bawah cahaya, tampak sehalus beludru. Setelah berolahraga, kulit ambernya sedikit berkilau karena keringat, membuat kulitnya tampak berkilau, bening, dan seperti permata.
Penampilannya tidak dianggap sangat cantik, tapi itu karena dia memiliki alis yang kasar, mata yang terlalu besar yang mengandung terlalu banyak semangat, hidung yang terlalu menonjol, bibir yang terlalu tipis, dan telinga yang menonjol keluar seperti telinga monyet, mirip telinga kendi. Untuk mendeskripsikannya dalam satu kalimat, dia terlalu luar biasa, terlalu terus terang, dan terlalu memaksa. Kepribadian invasifnya terlalu kuat, sama sekali tidak ada jejak kelembutan sejuk yang disukai sebagian besar pria pada seorang gadis. Namun, sepertinya dia sama sekali tidak peduli. Dia terus menjadi seperti matahari kecil, menyebarkan panas dan cahaya tanpa hambatan. Hal yang paling aneh adalah benda di masing-masing pergelangan kakinya yang berkontur indah, sebuah gelang kaki yang terbuat dari benang merah pudar yang menghubungkan 3-4 lonceng kecil. Logikanya, dia seharusnya mengeluarkan suara, dingling dan lang, saat dia melompat ke sini dengan langkah besar, tapi Liao bahkan tidak mendengar suara sekecil apapun. 8 rangkaian lonceng kecil itu sepertinya sudah berkarat sampai mati dan diikat kuat di atas kaki indahnya. Liao tersentak dalam hati karena terkejut. Gadis ini telah mencapai puncak dalam pengendalian motorik halus otot kakinya. Dia membuat otot-ototnya bergetar terus-menerus sepanjang keseluruhan gerakan berkecepatan tinggi, melapiskan dan membatalkan getaran gerakannya, melalui gangguan destruktif, dia mampu mencegah bel kecil itu bergerak. Namaku Ding Lingdang. Anda bisa memanggil saya Kakak Ling. Anda juga bisa memanggil saya dengan nama panggilan saya, Ding Ling Dang Lang. Kamu cukup kuat dan hebat, adik kecil. Anda dapat melakukan beberapa skuat di bawah gravitasi 5 kali tanpa mengeluarkan keringat. Dan Anda bisa merasakan saya berlari ke sini. Intuisi Anda cukup tajam. Kamu adalah bahan yang bagus. Datang, ayo saling mengenal satu sama lain. Ding Lingdang mengulurkan tangannya secepat kilat. Dia menggenggam tangan kanan Liao dan menggenggamnya dengan kuat, tidak memberikan kesempatan bagi Liao untuk melawan. Bab 48, Undangan dari Lembaga Perang Grand Desolate. Asteris menghirup. Liao merasa telapak tangannya seperti menggenggam sebongkah batu bara panas. Meskipun dia telah menanggung siksaan selama sebulan dengan give up, dia tertangkap basah dan terpaksa menarik napas dalam-dalam karena kesakitan. Kekuatan genggamanmu tidak buruk. Saya meremas tangan 7 atau 8 siswa beberapa saat yang lalu. Mereka semua langsung menangis kesakitan. Bahkan ada yang mengompol, kalian siswa Tenggara terlalu lemah, tidak mampu melakukan satu serangan pun, kalian sebenarnya pengecualian. Ding Lingdang menarik tangannya saat dia berbicara, merasa sangat senang. Liao menjabat tangannya, dia sedih sampai tidak bisa berkata-kata. Dia akhirnya menyadari, pada saat ini, mengapa tidak ada orang yang berani datang melihat-lihat di stan Grand Desolate War Institution. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, akan lebih baik jika dia pergi bersama Zheng Dongming ke stan Akademi Sky Fantasia dan memandangi keindahan klasik. Saat pikirannya berkeliaran dengan imajinasi, aroma alam duniawi tiba-tiba menyerang hidungnya. Ding Lingdang tiba-tiba mendekatinya. 2 bibir saling berhadapan, 2 hidung saling berhadapan, dan 2 pasang mata saling berhadapan. 2 mata betina yang seperti binatang menatap lebar dan besar. Mata itu menatap tajam ke arah Liao dari jarak sehelai rambut. Apa yang sedang kamu lakukan? Liao benar-benar tercengang. Seluruh punggungnya dipenuhi keringat dingin. Binatang betina ini terlalu berani dan terus terang. Apa yang dia lakukan sejauh ini sungguh di luar dugaan. Namun, Liao bukanlah tipe orang biasa. Dia dibesarkan di makam artefak. Orang aneh macam apa yang belum dia lihat. Perasaan, selalu ditipu, seperti ini benar-benar perasaan yang buruk. Agresivitas Ding Lingdang benar-benar membangkitkan inti dan sifat dasar Liao, herring yang ganas. Dia tidak lagi mundur. Sebaliknya, dia berusaha maju untuk menghadapinya, menolaknya bahkan 1 inci pun. Jika kamu memelototiku, aku juga akan memelototimu. Bukannya kamu akan memakanku di bawah terik matahari di siang hari bolong. Jika dia bertatap muka dengan gadis yang berbeda, seperti lukisan kecantikan klasik beberapa saat yang lalu, ini akan menjadi momen yang sangat memikat dan mengasyikkan. Namun dari sudut pandang Liao, dia tidak merasakan sedikit pun ketertarikan terhadap lawan jenis yang datang dari Ding Lingdang. Ini karena ekspresi yang terlalu kejam dan galak dari gadis ini. Itu seperti pisau yang bersinar. Aura pembunuh yang tak terselubung meluap, menusuk mata Liao dengan ganas. Aura itu terus melaju dalam benak Liao. Bergegas menyeberang dan langsung menabrak, ia membombardir secara sembarangan tanpa alasan terhadap sistem saraf pusat Liao. Itu 10 detik. Konfrontasi singkat selama 10 detik dan seolah-olah Liao terlibat dalam pertarungan langsung tanpa henti. Tepat ketika kedua kakinya melemah, ketika dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Ding Lingdang tiba-tiba menarik kembali pandangannya. Dia menyeringai, memperlihatkan 2 gigi taringnya yang putih bersih. Mulutnya sangat besar, begitu pula mata, hidung, dan telinganya. Senyumannya tampak memiliki pesona yang khas, seperti sinar matahari indah yang muncul tiba-tiba setelah berhari-hari mendung hujan. Itu membuat seseorang melupakan masalahnya dalam sekejap, membuat seseorang merasa segar dan cerah. Adikku, kau sungguh luar biasa, bahkan di lembaga perang terpencil, tidak banyak siswa kelas bawah yang berani bertatap muka denganku begitu lama. Tidak buruk sama sekali. Anda memiliki kekuatan dan semangat yang jarang terlihat pada siswa sekolah menengah. Dan kesadaran Anda sangat tajam. Yang terpenting, kamu masih bisa melawan saat diselimuti oleh aura pembunuhku yang kuat. Bagus. Ini sangat bagus. Aku sudah menunggu begitu lama dan akhirnya aku berakhir bersamamu.
Ding Lingdang mengayunkan tinjunya dengan kuat, tiba-tiba menyebabkan udara bersirkulasi. Kepala Liao dipenuhi keringat dingin. Tampaknya orang lain telah salah memahami sesuatu. Tetapi jika dia mengatakan bahwa dia datang ke sini hanya untuk bermain-main mau tak mau, bukankah dia akan dipukuli hingga menjadi bubur daging? Ding Lingdang menepuk bahu Liao, menyebabkan Liao meringis kesakitan. Tanpa mempedulikan apapun, dia berkata, adik laki-laki, kedua mata kakak perempuan senior ini tidak pernah salah sebelumnya, kamulah yang sebenarnya. Seorang pria baja, pedang terbang yang mempesona itu, artefak. Semuanya digunakan oleh para pusis. Manusia besi sejati harus menjadi praktisi tubuh dengan menempa tubuh mereka sendiri untuk menjadi artefak yang kuat. Gunakan tubuh yang dipenuhi panas yang memacu darah dan sepasang tangan besi untuk membuka daratan raksasa di bawah langit. Datanglah ke Departemen Tempur di lembaga perang terpencil kami. Disinilah letak surganya para pria berdarah panas. Kami benar-benar berbeda dari universitas-universitas brengsek itu. Liao mengumpulkan keberanian untuk berbicara, saya sangat menyesal. Nona, saudari Ling, impian saya adalah menjadi refiner, jadi saya bersiap untuk mendaftar ke Deep Sea University. Apa, seorang pemurni? Dalam sekejap, mata Ding Lingdang melotot 2 kali lipat ukurannya. Tidak mempedulikan hal lain, dia meraung dan bergemuruh, dengan tubuh yang bagus ini, dengan kemauan yang besar, kamu tidak ingin menjadi seorang praktisi tubuh, melainkan seorang pemurni. Ini hanyalah pemborosan bakat. Kepala Liao sakit seperti baru saja dipukul. Dia mundur ke tepi bilik tanpa mengedipkan mata. Dengan sikap rendah hati, dia berkata, saya benar-benar minta maaf, Sister Ling. Setiap orang mempunyai pemahaman berbeda mengenai jalan kultivasi. Mungkin di mata Anda, seorang pemurni bukanlah profesi yang kuat. Namun di tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, semua orang akan menyita peralatan dan senjata demi kelangsungan hidup. Mereka memeras otak untuk merakit senjata dari barang bekas, di tangan kami, meskipun itu setengah botol kaca, meskipun itu selembar kertas, semuanya dapat dibuat menjadi senjata yang mematikan. Mereka yang hanya tahu menggunakan tinjunya tidak akan berumur panjang. Hanya mereka yang bisa mengambil material dan mengolahnya menjadi senjata yang bisa terus hidup. Justru karena inilah saya merasa refiner adalah profesi yang sangat luar biasa. Menjadi refiner adalah impian saya. Saya tidak bisa melamar ke Departemen Tempur sekolah Anda. Saya berterima kasih atas kepastian Anda pada saya. Dengan sedikit lompatan, dia melompat keluar dari stan Grand Desolate War Institution. Dia berbalik dan hendak pergi. Hai, Ding Lingdang tiba-tiba berteriak, membekukannya. Tubuh Liao menjadi kaku dan jantungnya berdebar kencang, T-Rex betina ini tidak akan mengejarnya, kan? Untungnya, Ding Lingdang tidak berniat mengejarnya. Dia menginjakkan satu kakinya ke bangku barbel. Sambil mengulurkan jarinya, dia berkata, adik, jangan mengambil keputusan ini dengan gegabah. Kembalilah dan pikirkan baik-baik. Anda dapat bertanya-tanya dan melihat apa yang dipikirkan oleh kalangan penggarap tentang lembaga perang terpencil kami. Seperti yang diketahui semua orang, Federasi memiliki total 9 universitas elit. 8 di antaranya membiakkan penggarap. Grand Desolate War Institution adalah universitas yang hanya melahirkan pejuang. Li Yao tercengang. Dia memberinya anggukan cepat dan berbalik untuk masuk ke dalam kerumunan. Melihat punggungnya, Ding Lingdang menjilat bibirnya. Dia membuka tangannya lalu meremasnya erat-erat. Udara di telapak tangannya meledak dengan suara, bang. Kita lihat saja, kamu sekuat dan sekuat ini. Anda baru saja dijadikan bagian dari lembaga perang terpencil kami. Aku, Ding Lingdang, pasti akan menangkapmu. Untuk meninggalkan kesan mendalam tentang 9 universitas elit pada para peserta ujian, konvensi pertukaran berlangsung sepanjang hari. Ruang tunggu terus terang benderang dan dipenuhi suasana ramai hingga jam 9 malam. Bagaimanapun, Li Yao telah memilih universitas yang paling dia cita-citakan. Setelah berkobar dan merusak makanan di buffet in the Distant Expanse yang berafiliasi, dia kembali lebih awal ke kamar single yang ditugaskan untuk beristirahat. Dalam perjalanan pulang, yang muncul di benaknya hanyalah wajah Ding Lingdang yang penuh vitalitas. Gadis ini, yang tidak bisa dianggap secantik itu, adalah tipe orang yang meninggalkan kesan mendalam pada seseorang hanya dalam waktu setengah detik. Namun, meskipun perilakunya istimewa dan kata-katanya menyebabkan darah seseorang memanas dan mendidih, masih mustahil bagi Liao untuk melamar ke Departemen Tempur dari lembaga perang terpencil. Jalannya telah ditentukan, dan itu adalah Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Malam ini, saya akan istirahat malam yang cukup agar bisa tampil bagus di kompetisi besok. Saya akan memenangkan hati orang-orang dengan membuat mereka terpesona dengan kecemerlangan saya. Aku akan menarik perhatian pengintai Deep Sea University, Xie Tingxian. Li Yao membuat keputusan dalam hatinya. Babak 49, Ji kecil, binatang kristal. Arai mesin terbang pengenalan wajah digambar di pintu kabin. Lampu merah menyapu wajah Li Yao, berdering 2 kali dengan suara, bip-bip. Dengan asterisk klik, pintu kabin terbuka. Ruangan di dalamnya sangat sederhana dan polos, hanya ada tempat tidur dan kamar mandi kecil. Bahkan tidak ada meja yang ditempatkan di manapun. Li Yao sebenarnya tahu bahwa ini adalah perlakuan khusus yang diberikan kepada mereka. Di kapal perang kristal, hanya petugas yang dapat menikmati manfaat memiliki kamar pribadi. Rata-rata pelaut tamtama tinggal di kamar yang berkapasitas 4 orang, 6 orang, atau bahkan 8 orang.
Liao dibesarkan di makam artefak. Dia bisa tidur nyenyak meski di tumpukan sampah. Lingkungan di sini menurutnya mewah. Dia berjalan masuk dengan langkah besar, melemparkan barang bawaannya ke sudut, dan menghempaskan dirinya dengan ganas ke tempat tidur, mengeluarkan suara kepuasan. Puji-puji, puji-puji, siswa Liao, halo. Aku adalah makhluk puji pribadimu, makhluk puji nomor 2899. Kamu bisa memanggilku 2899, atau kamu bisa memanggilku Ji kecil. Puji kriter yang gemuk, montok, dan polos menawan telah keluar dari bawah tempat tidur dengan susah payah, membuat Liao ketakutan. Makhluk puji putih dengan susah payah mengepakkan sayapnya untuk terbang ke udara, berkata, mulai dari sekarang hingga akhir kompetisi, siswa Liao akan selalu memiliki Ji kecil yang siap melayaninya. Small Ji akan menjelaskan aturan kompetisi kepada Anda, menjawab pertanyaan Anda, membantu Anda menghubungi pengintai dari 9 elit, dan mengambil gambar dan video dari setiap tindakan yang Anda lakukan dalam kompetisi, yang akan dikirimkan ke pusat pemantauan kami. Jika Anda menghadapi semacam krisis mematikan, Ji kecil bahkan akan berteriak agar para kultivator datang menyelamatkan Anda. Jadi berlawanan dengan penampilanku yang bodoh, aku sebenarnya adalah asisten baik Liao di kompetisi ini. Liao menatap makhluk puji putih itu dengan tenang untuk waktu yang lama sebelum bertanya dengan curiga, Ji kecil, apakah kamu berbicara atas kemauanmu sendiri? Atau adakah seseorang yang mengendalikanmu dari belakang layar? Makhluk puji putih itu mulai terbang, mengorbit di sekitar kepalanya. Ia berbicara dengan riang, Ji kecil tidak mengucapkan kata-kata ini sendirian, dan tidak ada seorang pun yang mengendalikanku dari belakang layar. Tubuh Small Ji telah diinstal dengan sistem CPU terbaru. 100.000 fungsi telepati telah diprogram sebelumnya sehingga Ji kecil dapat melakukan respons yang tepat secara real-time terhadap situasi tertentu. Small Ji adalah produk kolaborasi R&D bersama antara Deep Sea University dan Empyrean Capital School of Medicine. Aku bukan binatang roh biasa. Aku adalah binatang kristal tercanggih, binatang roh yang dikendalikan oleh prosesor kristal. Oh, jadi selama ini memang seperti ini. Anda cukup mahir. Jadi mereka meningkatkan kecerdasan Spirit Beast dengan cara ini. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir kehilangan kendali atas binatang roh seperti binatang iblis. Keputusan Liao untuk masuk ke Universitas Laut Dalam semakin mengeras. Dia terus bertanya, kalau begitu Ji kecil, tolong jelaskan padaku aturan kompetisi limit calenge. Tentu saja, rambut di atas kepala makhluk puji bergetar ke sana kemari. Antena merah muda berdaging menjulur, dan di ujung antena ada batu kristal sintetis yang berkilauan dan berkilau. Seberkas cahaya keluar dari kristal, membentuk hologram 3D besar tepat di depan Liao. Dengan pancaran cahaya energi spiritual, gambar holografik Pulau Naga Banjir Setan muncul di depan mata Liao. Kompetisi limit calenge adalah kompetisi tradisional federasi yang telah lama dihormati. Tujuannya adalah untuk memungkinkan 9 elit memilih talenta muda yang berbakat dalam budidaya. Sekaligus juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang keahliannya lebih fokus pada penggunaan praktik dibandingkan teori untuk menunjukkan bakatnya. Kompetisi limit calenge tahunan selalu diadakan 2 bulan sebelum ujian masuk universitas. Seluruh federasi dibagi menjadi hampir 1.000 wilayah ujian yang berbeda dengan masing-masing wilayah berisi 3.000 pesaing. Kota Tombak Terapung dan sekitarnya adalah kota budidaya di federasi. Cukup banyak jenius budidaya yang muncul dari sini. Jadi, wilayah ujian 571 memiliki lingkungan yang sangat kejam, mendapat julukan sebagai wilayah ujian kematian. 3.000 peserta harus melakukan yang terbaik untuk menemukan cara bertahan selama 5 hari di Pulau Naga Banjir Setan bersama dengan binatang buas iblis yang mengamuk. Pelajar Liao, cobalah untuk tidak meremehkan Pulau Naga Banjir Setan. Dulu, ini adalah lokasi pertarungan terakhir antara Star Glory Federation dan Far East Demon Kingdom. Mayat yang tak terhitung jumlahnya terkubur di kedalaman lautan. Aura iblis menyebar di udara. Binatang iblis dari Pulau Naga Banjir Iblis menyerap aura ini sepanjang tahun. Binatang iblis di sini jauh lebih ganas dibandingkan di tempat lain. Makhluk puji putih terbang menghadap Liao. Ia mengguncang sayapnya yang gemuk, berbicara dengan riang, 5 hari kompetisi tantangan batas dibagi menjadi 2 bagian, babak penyisihan dan final. 3 hari pertama adalah penyisihan, dan 2 hari terakhir adalah final. Besok pagi jam 9 pagi, 3.000 peserta akan dilempar bersama ke Pulau Naga Banjir Setan. Anda akan mengenakan pakaian paling sederhana, tank top olahraga dan celana pendek yang tidak mengandung kemampuan pertahanan apapun. Anda tidak akan memiliki senjata. Anda tidak akan punya makanan. Anda tidak akan memiliki air. Anda bahkan tidak akan punya sepatu. Setiap orang hanya akan memiliki 1 puji kriter. Dan yang harus kamu lakukan adalah bertahan selama 3 hari di bawah serangan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Anda tidak selalu tidak bersenjata dan tidak berdaya. Beberapa lusin, titik pasokan, tersebar di seluruh Pulau Naga Banjir Setan. Bagian artefak dan perbekalan dalam jumlah besar disiapkan di sana. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat merakit sendiri artefaknya untuk digunakan melawan binatang iblis. Di hologram, Pulau Naga Banjir Setan diperbesar tanpa henti. Hologram berubah menjadi transparan, dan koordinat konkret dari beberapa lusin titik suplai muncul. Makhluk puji putih itu melanjutkan perkataannya, dalam kompetisi, hal terpenting yang harus diingat adalah poin totalmu. Peringkat akhir Anda hanya ditentukan oleh total poin Anda.
Kamu bisa mendapatkan poin dengan membunuh Demon Beast. Semakin kuat Demon Beast, semakin besar jumlah poinnya. Untuk menguji kemampuan peserta secara keseluruhan, banyak metode yang dilakukan agar peserta dapat memperoleh poin. Misalnya, jika Anda berspesialisasi dalam artefak, Anda dapat memperbaiki dan merakit artefak sebanyak yang Anda mau. Jika Anda berbakat dalam mensintesis obat-obatan, Anda dapat menemukan segala jenis tumbuhan di hutan. Singkatnya, selama Anda menunjukkan hadiah dalam aspek budidaya melalui tindakan yang Anda lakukan di Pulau Naga Banjir Setan, Anda akan menerima poin untuk itu. Dan hal penting lainnya yang perlu diingat adalah sistem perdagangan. Ini adalah peraturan yang dibuat untuk kompetitor yang tidak melawan spesialis. Dalam kompetisi ini, Anda dapat menggunakan akumulasi poin Anda untuk melakukan perdagangan. Misalnya, Anda berbakat dalam membuat artefak. Anda merakit dan membuat selusin pedang terbang di titik pasokan. Anda dapat menukarkan pedang terbang ini kepada pesaing yang ahli bertarung. Selama kedua belah pihak membuat kesepakatan lisan mengenai harga, Puji Critters akan otomatis melakukan transfer poin. Anda tidak perlu khawatir ditipu oleh kompetitor. Dengan cara ini adil bagi spesialis non-tarung dalam kompetisi ini. Liao mengangkat tangan kanannya, mengajukan pertanyaan, izinkan saya mengganggu Anda sebentar. Saya ingin menanyakan sesuatu, sehubungan dengan pesaing non-pertempuran yang memainkan peran pendukung, ketika mereka mengumpulkan sumber daya di Pulau Naga Banjir Setan, apakah nyawa mereka akan terancam? Makhluk puji putih itu menggoyangkan ekor kecilnya yang berbulu, siswa Liao, mohon jangan khawatir. Saat kompetisi dimulai, akan ada lebih dari 20 pembudidaya yang berpatroli di udara di atas Pulau Naga Banjir Setan, dan di dalam tubuh Ji kecil terdapat karung gel yang dimurnikan secara khusus. Segera setelah pesaing akan menerima cedera yang mengancam nyawa atau akumulasi cederanya mencapai status kritis, Ji kecil akan secara otomatis mengeluarkan gel untuk menyelimuti pesaing dalam keadaan stasis, dan Ji kecil akan memberitahu para pembudidaya yang berpatroli di udara. Gel ini adalah artefak yang sangat menakjubkan. Itu dapat melindungi pesaing untuk sepenuhnya menjamin keselamatannya. Tidak mungkin level binatang iblis di Pulau Naga Iblis bisa menembus gel tersebut. Santai saja. Li Yao menganggukkan kepalanya. Kompetisi limit Calenge telah diadakan lebih dari 100 kali. Mereka telah menerapkan tindakan perlindungan yang sempurna sejak lama. Dia hanya terlalu memikirkan banyak hal. Berpikir sejenak, dia bertanya lagi, kamu baru saja membicarakan tentang babak penyisihan, aturan apa yang ada di final? Bab 50, Kode Para Pemurni. Makhluk puji berbicara, setelah 3 hari penyisihan, 600 peserta dengan peringkat poin tertinggi akan dapat memasuki final. Pesaing lainnya akan dievakuasi dan dibawa kembali ke jarak jauh. Perbedaan terbesar antara babak final dan babak penyisihan adalah, pelepasan binatang iblis super kuat yang terkunci di gua bawah tanah di Pulau Naga Banjir Setan. Kekuatan binatang iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh siswa SMA pada umumnya. Jika kamu bisa membunuh binatang iblis ini, kamu akan menerima poin jauh lebih banyak daripada membunuh binatang iblis biasa. Selain itu, ke-600 siswa tersebut akan dibagi menjadi 2 tim, merah dan biru. Kedua tim bisa saling menyerang sesuka mereka. Saat lawan tersingkir, yaitu, saat Puji Critter lawan dipaksa mengeluarkan gel pelindungnya, semua poin lawan akan diberikan padamu. Dengan kata lain, kamu tidak hanya perlu membunuh binatang iblis, tapi kamu juga harus bertarung dengan pesaing. Hati Liao tergerak ketika dia tiba-tiba merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Mampu mencapai final saja berarti para pesaing ini telah mengumpulkan banyak poin. Daripada bersusah payah membunuh Demon Beast, bukankah lebih baik melancarkan serangan terhadap pesaing musuh? Selama pesaingnya tersingkir, itu sama saja dengan membunuh beberapa lusin, atau bahkan lebih dari 100, binatang iblis. Dengan adanya peraturan semacam ini, hasrat yang membara untuk berperang pasti akan terpuaskan dalam diri para pemuda ini. Para pesaing ini akan mampu menunjukkan potensi penuh mereka. Ji kecil melanjutkan, jadi, hampir semuanya peraturannya. Setelah 2 hari final, poin siswa terakhir yang tersisa akan ditetapkan dan diberi peringkat. Semakin tinggi peringkat Anda, semakin tinggi kemungkinan untuk dipilih oleh pengintai dari 9 elit. Yang unggul tidak perlu mengikuti ujian masuk universitas saat diterima langsung. Jadi siswa Li Yao, bekerja keras. Masuk langsung. Tenggorokan Li Yao menjadi agak kering. Dia menjilat bibirnya, bertanya, J kecil, berapa banyak siswa yang dipilih untuk diterima langsung dalam beberapa kompetisi terakhir? Makhluk puji putih itu memiringkan kepalanya untuk berpikir saat suara mendengung datang dari dalam tubuhnya. Liao tahu dari pendengarannya bahwa ini adalah suara prosesor kristal yang berjalan dengan kecepatan tinggi. Ji kecil mungkin sedang mengumpulkan data sekarang. Sesaat kemudian, Small Ji menjawab, dalam 3 kompetisi tantangan tahunan terakhir di arena 571, setiap tahun rata-rata ada 51 siswa yang diterima langsung ke 9 elit. Ada juga kemungkinan untuk masuk dalam daftar penerimaan skor preferensial jika seseorang tidak diterima secara langsung. Daftar penerimaan skor preferensial, apa itu? Liao menggali lebih dalam, bertanya. Saya akan memberi Anda sebuah contoh. Misalkan Anda mempunyai bakat dalam berkultivasi, dan Anda sangat cocok untuk masuk universitas tertentu. Tapi, keseluruhan kekuatanmu yang sebenarnya tidak cukup kuat sehingga poin akhirmu berakhir di peringkat 100 atau 200. Atau bahkan jika kamu bertemu dengan Demon Beast yang sangat kuat di awal kompetisi dan terpaksa mundur. Semua hal ini tidak penting.
Selama Anda dipilih oleh pramuka dari 9 elit, dia akan menandatangani kontrak dengan Anda untuk mendapatkan skor preferensi yang mengurangi persyaratan skor Anda pada ujian sebesar 5 poin, 10 poin, atau bahkan 20 poin. Itu luar biasa. Li Yao menjadi sangat bersemangat saat ini. Ujian masuk. Ujian masuk. Persaingan ini seperti ribuan pasukan yang mencoba menyeberangi satu jembatan kayu. Mendapatkan 1 poin lebih tinggi berarti menghancurkan 1000 orang. Ini tidak berlebihan. Jika tiba-tiba dia disukai dengan selusin atau 20 poin, maka peluang untuk diterima di Universitas Laut Dalam akan meningkat pesat. Bagus sekali. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan 3000 orang, masuk ke dalam 50 besar, dan menerima kualifikasi untuk masuk langsung, selama aku menunjukkan kecemerlanganku dan berhasil memenangkan 5 poin atau bahkan 10 poin dari perlakuan istimewa yang mengurangi skor, datanglah ke sini tidak akan sia-sia sama sekali. Mulut Li Yao kering karena terlalu banyak bicara. Kegembiraannya tidak dapat digambarkan. Dia hanya merasakan energi tak terbatas keluar dari tubuhnya. Dia sangat marah dan tidak bisa menunggu sampai besok pagi untuk segera mulai bertarung. Ini tidak akan berhasil. Aku harus menenangkan diri dan segera tidur. Saya perlu menghemat energi dan stamina saya. Besok pagi adalah waktu yang akan menentukan nasibku. Li Yao sedang berbaring di tempat tidurnya, kedua tangannya membentuk bantal di belakang kepalanya. Dia mencoba memaksa dirinya untuk tidur, tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa tertidur. Adegan Vian Glad Peng Hai yang mengemudikan pesawat ulang-alik pertempuran burung mistik melintasi langit memenuhi matanya. Kebebasan semacam itu, aura mendominasi yang menghancurkan bidang itu tertanam dalam di benaknya. Butuh waktu lama baginya untuk melupakan kejadian itu. Apakah aku memiliki kesempatan untuk menjadi Peng Hai kedua? Li Yao membuka matanya dan melihat percikan karat di langit-langit. Dia berguling-guling, menyebabkan tempat tidur singlenya berderit karena tekanan. Tepat pada saat yang sama ketika Li Yao sedang berguling-guling di tempat tidurnya, di kamar single lain yang berjarak 2 lantai di atasnya, si Jiaxue sedang menerima tamu yang sangat istimewa. Profesor Xie, saya benar-benar berhutang budi kepada Anda. Saya tidak pernah berpikir Anda akan datang ke sini secara pribadi. Si Jiaxue berbicara dengan sangat hormat. Dia menyambut pakar seni dari Universitas Laut Dalam, Profesor Xie Tingxian. Memanggilku kakek Xie tidak masalah, gadis kecil. Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Bagaimanapun, kakekmu dan aku adalah teman lama selama hampir 100 tahun. Aku ingat di tahun ketika kamu dilahirkan, aku menggendongmu dengan tanganku sendiri. Hahaha. Xie Tingxian tertawa kecil ketika berbicara, lalu segera mengganti topik pembicaraan. Gadis kecil, kamu memanggil kakek Xie ke sini. Apakah ada masalah? Untuk memperjelas, jika ini berkaitan dengan kompetisi, kakek Xie tidak bisa begitu saja memberi Anda kelonggaran. Si Jiaxue terkikik. Kakek Xie, keahlianku terletak pada penghitungan dan analisis data. Saya khawatir saya akan menjalani jalur menjadi seorang kultivator tipe admin di masa depan. Universitas Dipsi paling terkenal dengan departemen artifisingnya. Saya khawatir itu tidak cocok untuk saya, jadi jangan khawatir, saya tidak akan menyulitkan Anda. Wajah tua Xie Tingxian memerah. Gadis kecil, jangan salahkan kakek Xie karena bersikap picik. Menjadi pramuka menyebabkan segala macam hubungan menjadi rumit. Terkadang, saya harus menyebutkan pembicaraan kotor terlebih dahulu. Si Jiaxue menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan prosesor kristal dari ranselnya, menyerahkannya. Saya mengerti, kakek Xie. Saya menelepon Anda kali ini terutama untuk meminta bantuan Anda untuk memeriksa prosesor kristal ini. Ini adalah pusaka peninggalan nenek saya. Ini barang antik lebih dari 100 tahun yang lalu dan rusak beberapa hari sebelumnya. Saya menemukan seseorang untuk memperbaikinya dan sekarang berfungsi, tidak ada masalah besar ketika saya menggunakannya. Tapi, saya tidak tahu apakah ada cacat laten. Jadi, saya ingin meminta Anda untuk memeriksanya. Saya tidak tahu apakah ini nyaman bagi Anda. Oh, jadi selama ini memang seperti ini. Ini sangat mudah bagi saya. Xie Tingxian menghela napas lega dan ekspresinya menjadi hidup. Visinya menyapu prosesor kristal dan dia berkata, ya. Matanya memancarkan cahaya penuh ketertarikan. Itu adalah prosesor kristal tipe tabung 7 makam besar dari Sekte Sitar Surgawi. Produk dari 144 tahun yang lalu. Ini barang antik yang sangat langka. Anda telah memeliharanya dengan cukup baik. Tidak buruk, tidak buruk. Anda bilang Anda sudah meminta seseorang untuk memperbaikinya. Saat ini, orang yang mampu memperbaiki barang antik semacam ini sangatlah sedikit. Saya perlu memperhatikan hal ini dengan baik. Jika komponen internalnya rusak, sayang sekali. Si Jiaxue tidak melihat Xie Tingxian mengucapkan mantra apapun, tetapi dengan lambaian tangan kanannya, prosesor kristal itu terbang ke telapak tangannya, berputar dan berputar. Tampaknya seolah-olah ia dikendalikan oleh tangan tak terlihat ketika satu demi satu komponen dipisahkan dari artefak untuk melayang dengan anggun di udara, memperlihatkan arsitektur internal yang mendalam dan rumit dari prosesor tipe tabung. Ia melihat bahwa heatsink dengan jejak yang jelas dari sistem pendingin yang digunakan pada CPU modern terintegrasi secara mulus dengan gaya klasik prosesor kristal bergaya tabung. Xie Tingxian menatap, perhatiannya teralihkan. Bagaimana, kakek Xie, apakah ada masalah dengan itu? Si Jiaxue menjadi gugup. Gadis kecil, kamu salah dalam hal ini, Xie Tingxian mengeluarkan nada suaranya.
Apa yang sedang terjadi? Si Jiaxue tercengang dan benar-benar tersesat. Jejak kecurigaan muncul di wajah imutnya yang lembut. Xie Tingxian meliriknya dan melihat bahwa dia benar-benar tidak mengerti. Dia mengerutkan kening, berkata, gadis kecil, prosesormu ini. Anda jelas telah memperbaikinya oleh ahlinya. Pakar ini mendesain ulang sepenuhnya struktur unit pendingin. Alasannya sangat luar biasa, dan teknik instalasinya sangat terampil. Dia tidak hanya menjamin stabilitas struktur dan efisiensi pembuangan panas tetapi juga memberikan ruang untuk peningkatan di masa depan sehingga heatsink lain dapat ditambahkan menggunakan metode yang sama, untuk membentuk sistem heatsink dengan efisiensi lebih tinggi. Dengan cara ini, kinerja prosesor kristal Anda dapat meningkat lebih dari 10%. Untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengolah barang antik dan memiliki teknik yang begitu cemerlang, itu pasti seorang refiner, kan? Anda harus tahu bahwa setiap refiner memiliki kode kehormatannya sendiri. Mereka sangat percaya diri dengan pekerjaan mereka. Anda memilih seseorang untuk memperbaikinya, tapi kemudian Anda membawanya kepada saya untuk diperiksa. Kurangnya kepercayaanmu padanya adalah penghinaan terbesar baginya. Begitu dia mengetahui masalah ini, dia tidak hanya akan memiliki kebencian terhadapmu, tapi dia bahkan akan melampiaskan amarahnya padaku. Dia bahkan mungkin akan menantangku berduel. Untuk melihat apakah, pada akhirnya, saya memenuhi syarat untuk memeriksa dan memperbaiki pekerjaannya. Apakah ini serius? Si Jiaxue berkata dengan ketakutan. Kamu bukan refiner, jadi wajar jika kamu tidak mengetahui kode lingkaran. Setiap karya dari seorang refiner adalah darah hatinya, seperti anak mereka. Mereka sama sekali tidak akan membiarkan orang lain mengganggu mereka. Dalam situasi seperti ini, Anda setidaknya perlu memberitahu orang lain dan mendapatkan izinnya. Lalu, saya bisa melanjutkan dan mengujinya. Apakah kamu sudah mendiskusikannya dengan orang lain? Si Jiaxue benar-benar bingung saat dia menggelengkan kepalanya. Aku juga ceroboh. Saya berasumsi Anda baru saja menemukan orang secara acak untuk memperbaikinya. Saya tidak pernah berpikir itu sebenarnya seorang ahli. Kali ini, akan ada masalah, Xie Tingxian berbicara dengan agak frustrasi. Tapi aku benar-benar secara acak menemukan seseorang untuk memperbaikinya. Saya menemukan teman sekelas, si Jiaxue tergagap. Apa, teman sekelasmu, seorang siswa SMA? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.